Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Mas Yanu, ya Mas Yanu Endar Prasetyo PhD. Saya kenalkan dulu, Mas Yanu ini adalah alumni kita Sosiologi S1. Tahun berapa Mas Yanu? Masuknya 2003 angkatannya. Masuknya, lulusnya 2007. 2007 ya. Oke, Ya. Mas Yanu saat ini eh, menjadi peneliti di BRIN ya, dan saat ini mulai kapan ini ya? Bulan ini postdoktoral ya Mas ya? Postdoktoral atau Ya, ya, visiting researcher. oh, visiting researcher di La Rochelle, La Rochelle La University. Rochelle University di Prancis. Oke, berarti ini langsung dari Prancis. Oke, kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menulis systematic literature review. Tadi saya sudah tanyakan ke mahasiswa apakah pernah menulis systematic literature review, katanya belum gitu ya. Belum, padahal systematic literature review adalah sebuah alternatif menulis ilmiah ya. Eh, yang mungkin harus dikuasai lah karena kalian juga harus apa bisa menuangkan gitu ya gagasan-gagasan yang tidak hanya dari lapangan tetapi juga dari literatur gitu sebagai bentuk satu bagian dalam sebuah tulisan gitu, entah itu dalam riset atau dalam publikasi. Nah, Mas Yanu adalah orang yang tepat dan ahli untuk membagi pengetahuannya tentang sistematik literatur review itu kepada kita semuanya. Mungkin tidak usah berpanjang lebar, eh, saya berikan waktunya langsung kepada Mas Yanu. Silakan Mas Yanu. Baik, terima kasih Bu Yunes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga Bu Trisni nih. Eh, Guru saya juga senior dan Bapak Ibu semua. Selamat Sehat Bu? di sini siang, alhamdulillah. Oh iya, siang. Sini lagi pagi, 5 jam di Wah, belakang. selamat nih ketemu Mas Anu no. Mas Siapa? Agung, Mas Mas Agung. Agung. Salam juga Salam untuk Mas nanti. Agung. Ya, Oke. nanti disampaikan. Oke. Jadi teman-teman di sini ada senior kita juga angkatan 2001, itu Mas Agung Wibowo. Beliau dulu S3 di La Rochelle, sekarang eh, apa ya, postdoc dan bekerja juga di museum di La Rochelle. Mungkin kemarin juga udah diundang Mas Rahmat ya, di UMM Malang. Oke, em, terima kasih dan selamat bergabung di S2 Sosiologi UNS. Eh, untuk teman-teman semua yang di ruangan. Semoga suara saya terdengar dengan jelas dan juga teman-teman yang online. Saya juga mohon izin mengundang beberapa mahasiswa bimbingan saya, Mbak Yunes. Ada dari apa namanya yang di UGM itu ada Mbak Sonia Ruri Satiti lagi S3 di UGM. Nanti juga ada beberapa mungkin dari Unpad dan UI mungkin ya yang akan menyusul. Karena mereka tertarik, tapi saya bilang ini acara internal S2 UNS, saya izin ke Mbak Yunes. Semoga berkenan. Baik, saya izin share dulu. Ini ada link tree. Nanti saya share ke Bu Yunes untuk di-share ke teman-teman juga. Jadi saya kumpulkan semua bahan untuk eh, SLR yang akan kita diskusikan di sini. Apa aja ya tools yang kita akan pakai untuk melakukan systematic literature review. Termasuk bahan paparan juga ada di sini. Nanti akan kita bagikan ke teman-teman semua. Jadi kalau misalnya saya download dulu aja. Kita menjadi mahasiswa dan akan melakukan tesis atau disertasi, bahkan skripsi, itu memang nampaknya SLR itu akan menjadi satu apa ya langkah wajib mungkin ya ke depan ya atau mungkin beberapa tahun ke depan sebagai apa ya ketika kita ingin memulai satu riset itu mau nggak mau, suka tidak suka, teman-teman harus melakukan literatur review. Dan karena ke teknologi yang demikian cepat berkembang dan juga database yang semakin lengkap,
secara teknologi sangat mudah diakses dan bisa diolah, maka systematic literature review akan menjadi tren, dan saya rasa sudah menjadi tren di berbagai perguruan tinggi, di berbagai lingkungan akademik, bahwa prasyarat untuk melakukan sebuah riset itu harus diawali dengan SLR dulu gitu. Kenapa demikian? Karena SLR ini adalah satu cara kita memposisikan riset kita, di mana positioning ya, atau riset kita itu ada di titik mana dalam melihat satu fenomena, apakah peneliti atau riset-riset sebelumnya sudah sejauh mana, dan apa hasil-hasil dari riset sebelumnya, itu sangat-sangat bisa dipetakan dengan SLR. Jadi kalau kita misalnya melakukan riset tanpa literatur review yang konvensional maupun yang sistematik, itu riset kita akan akan tidak jelas positioningnya di mana, dan mungkin tidak memberikan novelty yang diharapkan. Karena nanti teman-teman pasti akan ditanya apa kebaruan risetnya gitu ya, apa novelty-nya dan seterusnya. Jadi kenapa SLR ini menjadi sangat penting dan sudah menjadi tren di banyak lingkungan akademik. Kalau kita lihat definisi, sebenarnya dia adalah evolusi aja dari literatur review yang konvensional. Dulu kan kalau kita sebelum kenal dengan Scopus, sebelum kenal dengan Google Scholar atau Web of Science dan lain-lain, itu kita kalau mau literatur review kan datang ke perpustakaan, cari buku gitu ya, pinjam buku, random gitu ya, mana aja yang ditemukan, yang kira-kira judulnya masuk, ya kita kumpulkan, lalu kita baca, lalu kita cari quote-quote-nya, lalu kita tuliskan analisisnya atau dalam tesis disertasi kita. Nah, di era sekarang metodenya masih sama gitu ya, tapi berevolusi dengan adanya database atau kepustakaan yang digital. Sehingga SLR dibantu dengan programming komputer dan metadata yang sudah demikian rapih, itu menjadi lebih sistematis gitu, lebih objektif, lebih robust gitu, lebih transparan, dan lebih terstruktur gitu. Tahapan-tahapannya lebih jelas. Dan tujuannya tetap sama, untuk mensintesis atau mengevaluasi kira-kira riset-riset sebelumnya seperti apa, atau kita punya pertanyaan riset tuh kita bisa jawab dengan literatur review itu. Jadi SLR itu tidak lain adalah evolusi dari konvensional literatur review, tapi dia punya kekuatan lebih sistematis, lebih transparan, lebih terstruktur, dan tentunya lebih objektif. Karena kalau kita ngambil ke perpus kan mungkin kita hanya terbatas apa yang tersedia di perpustakaan itu. Tapi kalau SLR dia mengumpulkan dari jutaan literatur, ratusan ribu literatur, sehingga dia mungkin akan lebih banyak bisa mengambil atau memotretnya. Itu dari sisi apa sih SLR gitu ya. Ya sama aja, masih secara konvensional, tapi kita sekarang dibantu dengan lebih sistematis. Nah, ini yang penting, yang mungkin setiap peneliti punya punya caranya, atau punya frameworknya, atau punya sistematikanya. Tapi sependek yang saya praktekkan dan juga diskusikan dengan beberapa tim, beberapa lab, teman, itu setidaknya SLR itu tahapannya akan seperti ini. Kalau kita pakai Prisma, ada banyak framework yang lain gitu selain Prisma, tapi mungkin Prisma termasuk yang sudah paling detail, paling lengkap, jadi bisa kita acu. Itu kita harus mulai dari yang namanya perencanaan dulu. Sama kayak kita bikin proposal tesis atau proposal riset, pasti kita merumuskan tujuan dan pertanyaannya dulu. Jadi ya perlu dibedakan mana tujuan dan pertanyaan SLR dan mana tujuan dan pertanyaan risetnya. Kadang sama, kadang beda. Di situ trikinya. Kadang mahasiswa nggak membedakan mana pertanyaan SLR dan mana pertanyaan risetnya. Bisa jadi risetnya memang SLR. Sekarang misalnya saya sedang mengerjakan proyek dengan The Voyage, itu dari Hong Kong, tentang bagaimana institusionalisasi zakat di Indonesia misalnya. Nah, itu pertanyaan riset dan pertanyaan SLR-nya saya buat sama gitu, bahwa karena emang waktunya pendek, hanya sekitar 2 bulan gitu mengerjakan, dan metode utamanya adalah SLR salah satunya.
Jadi pertanyaan riset dan pertanyaan SLR-nya sama, yaitu bagaimana kelembagaan zakat di Indonesia misalnya gitu. Tapi ada juga riset tesis misalnya, yang pertanyaan SLR-nya dan pertanyaan tesisnya bisa berbeda. Jadi teman-teman mungkin mencari sesuatu yang lebih banyak di tesisnya gitu. Tapi salah satu pertanyaannya terkait dengan melakukan SLR. Jadi ada sub pertanyaan dalam proposal yang harus spesifik tentang SLR-nya. Jadi bisa sama, bisa beda itu ya. Jadi jangan sampai keliru memahami, oh kalau tesisnya seperti ini, pertanyaan SLR-nya harus persis seperti judul tesis, enggak juga. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan memang yang mau di literatur, yang mau di studi literatur apa, itu yang dijadikan pertanyaan SLR. Nanti kita bahas lebih dalam. Lalu tahap keduanya adalah dicari literaturnya, diidentifikasi di database mana gitu ya, yang teman-teman punya akses. Apakah UNS misalnya punya akses ke Scopus atau Web of Science atau ke apa yang misalnya kita semua bisa akses Google Scholar atau bisa akses PubMed kalau di teman-teman kesehatan dan seterusnya. Nah, setelah kita mencoba mencari di mana database-nya, kita juga akan mencari melalui kata kunci tertentu yang akan kita gunakan. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, ini yang kadang-kadang eh, beberapa peneliti akan pakai dan beberapa lain nggak pakai. Jadi ada yang langsung misalnya setelah dapat data dokumen yang SLR-nya, nah dia akan langsung screening, langsung melakukan tahapan SLR. Tapi ada juga yang melakukan visualisasi dulu. Jadi seperti bibliometric analysis dulu. Jadi melihat landscape-nya, melihat bagaimana klaster dari riset tersebut, bagaimana tren dari tahun ke tahun dan seterusnya. Nah itu ada di tahapan visualisasi. Jadi ada yang mau pakai visualisasi dulu, ada yang langsung screening aja lah gitu, nggak perlu divisualisasikan. Kadang-kadang ada yang confused gitu, oh ada yang bikin mapping gitu ya, gambar-gambar visual, tapi ada juga yang langsung screening. Nah, nggak apa-apa itu pilihan. Tapi menurut saya sih visualisasi sangat membantu. Nanti screening juga akan jadi lebih lebih clear gitu ya. Kalau kita lakukan visualisasi bibliometrik terlebih dahulu. Nah di screening itu ya kita baca judulnya cocok nggak dengan yang kita cari, baca abstraknya. Kita akan bikin kriteria mana-mana literatur dokumen yang cocok untuk kita sesuai dengan kriteria yang kita cari dan mana yang enggak. Karena kadang-kadang kalau kita ngambil data, misal nanti ya saya contohkan ketika di Scopus, ya judulnya mungkin masuk kata kunci yang kita cari, tapi kemudian setelah dibaca dia bukan di bidangnya misalnya, atau bukan hal yang kita cari. Itu bisa kita exclude nanti. Nah setelah itu proses dilakukan, baru terkumpul final datanya, itu data final untuk dibaca, untuk diekstraksi atau diambil intisarinya, atau disintesis. Nah itu namanya di proses extraction data. Nah setelah ekstraksi itu, kalau di teman-teman medical science gitu ya, kedokteran atau teman-teman di farmasi, teman-teman di yang basicnya science itu biasanya mereka akan pakai meta analisis gitu karena mereka menghitung misalnya efek obat X terhadap penyakit Y misalnya gitu dari beberapa riset. Nah itu mereka bisa kuantifikasi. Makanya mereka akan lakukan kuantitatif sintesis. Tapi untuk teman-teman ilmu sosial, kebijakan publik, biasanya mereka nggak ke sini tapi lebih ke naratif sintesis. Jadi di sini ada cabang ya, tergantung apakah risetnya kuanti atau kuali. Tapi mainstreamnya kalau teman-teman di ilmu sosial ya biasanya naratif sintesis, baru nanti ke reporting atau hasil akhirnya. Hasil akhirnya nanti ya mengikuti atau menampilkan seluruh tahapan dari planningnya tadi sampai ke hasil akhir. Kalau teman-teman di ilmu kesehatan biasanya atau di farmasi, medical science itu dia akan suka di kuantitatif karena mereka akan membandingkan hasil eh, evaluasi dari efek-efek uji statistik yang dilakukan beberapa riset sebelumnya. Jadi ini sebenarnya sederhana, tidak rumit, tapi juga tidak sesederhana itu kalau dilakukan nanti cukup cukup time consuming dan juga cukup perlu konsentrasi ketika kita melakukan semua tahapan ini. Perlu konsistensi dan kesabaran juga supaya bisa menghasilkan satu SLR yang komprehensif.
Gitu ya. Jadi nanti yang kita bicarakan hari ini juga hanya di 5 tahapan ini, di tahapan ini, tapi minus yang kuantitatif karena mungkin kurang relevan untuk teman-teman di sosiologi. Oke, kita masuk satu-satu. Ya, kita masuk di planning stage. Ini meskipun di riset kualitatif itu sangat fleksibel, teman-teman boleh ganti judul kapan aja, boleh ganti angle kapan aja, bolak-balik gitu ya. Tapi kalau untuk SLR, kita pakai mazhabnya agak-agak kuantitatif, agak strict di desain. Meskipun ini untuk riset kuali, tapi untuk SLR-nya, kalau bisa kita pakai pendekatan yang dari awal kita sudah strict dengan apa yang kita cari. Jadi tidak gonta-ganti seperti di riset yang dilakukan ya. Jadi diingat ya, jadi riset yang kita lakukan dengan SLR yang kita lakukan itu bisa sama, bisa berbeda. Nah untuk SLR, mindsetnya adalah seperti riset kuantitatif. Jadi desainnya yang penting. Karena desain ini nggak boleh gonta-ganti gitu. Karena kalau dia gonta-ganti nanti robustness-nya atau kekokohannya jadi kurang gitu. Jadi kurang bisa dipertanggungjawabkan. Karena di sini dia lebih lebih mendekati style kuantitatif. Jadi penting banget untuk memastikan uh, tujuan dan pertanyaan riset kita itu firm dari awal. Jadi tidak berubah di tengah jalan. Nah, biasanya kita cari dulu tujuan kita itu apa tuh. Biasanya 3 ini yang paling sering dipakai ya. Satu, mencari trennya. Misalnya teman-teman eksploratif risetnya nih. Saya lagi seneng bicara misalnya apa digital humanities misalnya gitu. Nah, itu area baru gitu ya. Nah, area baru biasanya kan tren-trennya juga belakangan. Nah, itu pengen lihat trennya seperti apa, itu bisa pakai SLR. Nanti cari data 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, seperti apa trennya. Atau cari gap. Gap ini sebenarnya otomatis gitu. Setiap kita melakukan SLR, pasti nemu gap. Jadi jangan khawatir, gap itu pasti ketemu. Tinggal kreativitas dalam kita memandang atau membaca datanya. Kalau evaluasi efektivitas, ini yang biasanya dilakukan di teman-teman yang eksak tadi, yang kuanti, yang di kedokteran atau di farmasi dan lain-lain. Jadi tentukan, misalnya kita mau cari tren atau mencari gap, itu di rumusan tujuan kita dan nanti akan berpengaruh ke pertanyaannya. Dan jangan lupa karena kita dituntut untuk tadi ya kebaruan novelty, ya jangan hanya deskriptif tapi kalau bisa apa sih kontribusinya secara akademik dari SLR yang kita lakukan atau dari riset yang kita lakukan. Nah, setelah kita tahu tujuannya apa, baru kita rumuskan pertanyaannya. Misalnya ada beberapa metode ya yang bisa dicari, teman-teman bisa nanya Gemini, ChatGPT atau nanya di Google beberapa framework untuk menyusun pertanyaan SLR. Tapi yang menurut saya cukup mudah diimplementasikan untuk teman-teman bisa merumuskan satu pertanyaan SLR yang kokoh itu adalah ini metode PICO sama SPICE. Jadi PICO itu misalnya kayak P-nya itu untuk population-nya atau untuk subjek risetnya atau untuk kelompok individu yang mau jadi fokusnya. I-nya itu fenomenanya, interest-nya, topiknya. Nah, Ko-nya konteksnya. Jadi minimal pertanyaannya, kalimat teman-teman susun itu mengandung 3 ini. Jadi siapa, ini di mana, lalu apa fenomenanya. Contohnya misalnya untuk yang pertama nih misalnya bagaimana pengalaman. Jadi kita interest sama experience. Siapa perempuan miskin, dalam konteks apa, layanan kesehatan misalnya di pedesaan Indonesia. Itu sudah memuat 3 ini. Jadi pertanyaannya sudah cukup kokoh gitu untuk dijadikan pertanyaan SLR. Artinya kita akan cari literatur-literatur yang bicara ada pengalaman perempuan miskin, ada persoalan layanan akses kesehatan, lalu mungkin rural area di pedesaan. Itu kan sudah menghasilkan beberapa keyword yang bisa kita gunakan untuk SLR. Lalu contoh yang kedua ini yang misalnya mencari tren tadi. Bagaimana tren penelitian, artinya tren penelitian itu interest kita. Trennya seperti apa, tentang apa, zakat sebagai konteksnya dan lokasinya di Indonesia atau populasinya di Indonesia. Ini yang saya lakukan di Perancis sekarang, misalnya bagaimana sistem perlindungan sosial gitu ya. Jadi sistem perlindungan sosialnya sebagai interest, lalu populasi dan juga konteksnya di mana di Perancis misalnya. Itu contoh SLR. Saya juga melakukan SLR supaya saya tahu riset saya itu ada di posisi seperti apa.
Ini contoh. Ini teman-teman sambil mendengarkan ini sambil bisa coret-coret di buku catatannya. Kira-kira apa pertanyaan riset teman-teman dan pertanyaan SLR teman-teman? Apakah sama, apakah berbeda? Yang jelas SLR pasti subbagian dari pertanyaan keseluruhan dari tesis atau proposal teman-teman semua. Jadi jangan kebalik ya, jangan sampai pertanyaan SLR-nya lebih luas dari pertanyaan risetnya. Karena SLR itu tinjauan pustaka untuk menjawab sebagian dari tesis atau riset yang teman-teman akan lakukan. Jadi harus lebih spesifik pertanyaan SLR dibanding dengan pertanyaan penelitiannya. Ada juga nih metode kedua yang SPICE. Ini lebih panjang gitu ya, lebih detail. Misalnya S-nya untuk setting, P-nya untuk perspektif sama seperti tadi ya, siapa nih. Kemudian I-nya untuk intervensi apa yang dilihat, fenomena apa yang dilihat, interestnya apa, dan ada perbandingannya kalau di sini ada comparison-nya, C-nya. Lalu ada barangkali mau melihat evaluasi juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lebih spesifik, pakai SPICE. Jadi pertanyaannya akan lebih spesifik, lebih panjang, misalnya bagaimana program bansos tunai itu BLT misalnya itu sebagai intervensi pemerintah di Indonesia sebagai settingnya dipersepsikan oleh keluarga miskin. Nah, ini perspektifnya si keluarga miskin atau penerima manfaat atau KPM dibandingkan dengan bantuan non tunai. Jadi ada comparison ya antara tunai dan non tunai misalnya. Atau kalau teman-teman punya riset lain antara desa dan kota atau antara intervensi X dan Y gitu ya dalam meningkatkan ketahanan ekonomi sebagai indikator misalnya. Jadi nanti kalau di SLR keywordnya akan sangat banyak keywordnya. Ada bantuan sosial tunai, bantuan sosial non tunai, ada poor household itu keluarga miskin, ada resilience, economic resilience dan seterusnya. Jadi kalau mau semakin detail pakai SPICE sebagai rumus, kalau mau sederhana general pakai PICO sebagai rumus. Jadi itu cara menyusun pertanyaan penelitian. Jadi teman-teman nggak usah galau gitu kalau mencari gimana sih cara berbuat pertanyaan SLR bisa dua ini dipakai. Yang lain juga banyak, tapi menurut saya dua ini cukup sederhana. Oke ya, jadi dua ya. Tadi sudah tahu tujuan, sudah tahu pertanyaan. Nah, yang ketiga di planning itu kita sudah menyusun kira-kira gambaran protokolnya seperti apa. Ini kata-kata yang sangat penting dan melekat dalam SLR ya, protokol itu ya. Itu protokol itu ya teman-teman bayangkan aja protap misalnya datang seorang menteri, presiden itu kan protokol ternyata sudah ada tahapannya gitu. Apakah turun dari pesawat, lalu dia salaman, nanti masuk ke ruang VIP dan seterusnya itu sudah ada tahapan. Nah, sama dengan SLR itu pakai logik seperti itu, logiknya protokoler gitu. Jadi teman-teman nggak bisa skip bolak balik lagi gitu ya. Nanti repot sendiri. Jadi harus dari depan itu sudah protokolnya sudah siap, protokolernya itu sudah kita susun dari awal sehingga nanti jalan ke depannya lebih mudah. Misalnya sudah tahu misalnya database yang akan dipakai apa sudah dipilih berdasarkan akses yang kita punya. Apa pakai Scopus, apa pakai Web of Science, PubMed atau yang lain. Lalu kata kunci yang mau dicari juga nanti sudah ditetapkan. Nanti lebih detail di slide berikutnya. Lalu kriteria apa yang akan diambil, apa yang tidak diambil dari dokumen yang sudah di-download misalnya. Lalu screeningnya seperti apa? Dan yang penting sebenarnya SLR itu adalah sebenarnya idealnya kerja tim, bukan kerja individu sebenarnya. Tapi bisa dilakukan individual, tapi lebih baik dengan tim yang lebih dari 2 orang. Kenapa begitu? Karena nanti di screening itu kita perlu judgement dari peneliti lain atau tim kita. Atau ya kalau dia bukan tim ya teman kita lah yang kita libatkan dalam riset kita. Nah, kalau gimana kalau tesis ya nggak apa-apa. Tesis kan juga bisa screening itu kita apa ya dalam proses screening kita misalnya mengajak peer kita untuk ikut membaca dan melakukan screening gitu ya. Karena nanti pas di sintesis baru kita lakukan sendiri. Tapi ketika screening sangat dianjurkan untuk menggunakan judgement atau mengajak orang lain untuk melakukan screening judul abstrak maupun full text-nya. Nah, baru kemudian bisa kita sintesis. Jadi itu harus direncanakan dari awal. Jadi kalau nanti Bu Yunes, Bu Trisni atau siapapun dosen ada mahasiswa mau SLR, yang dicek protokolnya gitu, apakah sudah ready gitu. Jangan langsung main ngunduh data, tapi protokolnya dilihat dulu, dicek kalau sudah lengkap baru jalan untuk mengambil data. Oke, nah setelah itu tadi ya database ada banyak pilihan.
tergantung apa kita bisa mengakses atau enggak, free atau enggak. Ya dianjurkan yang free, yang mungkin kampus kita ikut langganan gitu ya, sehingga memang ada limitasi ya. Idealnya sih bisa akses semua, jadi kita ambil dari semua database. Nanti yang duplikat kita buang gitu. Tapi kalau nggak ideal ya, yang kampus kita bisa akses aja. Nanti saya contohkannya karena dari BRIN kita bisa akses Scopus, jadi ya mungkin dari Scopus. Nah ini beberapa contoh sesuai bidang ilmunya ya. Misalnya kesehatan itu di PubMed gitu ya. Untuk kita di Scopus, Web of Science gitu, ProQuest dan lain-lain. Ya dianjurkan sih punya lebih dari satu database. Tapi sekali lagi tadi kalau nggak punya akses ya nggak bisa dipaksakan ya. Cukup satu pun nggak masalah. Yang penting eh, protokol kita transparan dan kita lakukan dengan apa ya, dengan langkah-langkah yang apa terstruktur, sistematis, maka hasilnya juga akan tetap memuaskan. Nah, nanti juga bisa ditambahkan ya, kalau misalnya kita sudah ngambil secara sistematik dari database, ternyata ada dokumen-dokumen penting, sangat penting yang harus masuk, yang itu di luar database, mungkin karena berbahasa Indonesia atau karena dia laporan dari NGO, dari pemerintah, itu nanti nggak apa-apa dimasukkan, tapi setelah pengambilan data di database selesai, ditambahkan dokumen yang disebut grey literatur tadi dalam list kita. Itu bisa dilakukan dan yang penting di statement di dalam paper kita. Oke, kita overview dulu. Nah, setelah database dipilih, teman-teman nyari kata kuncinya sesuai dengan tadi judulnya yang disusun, pertanyaan SLR yang disusun. Ada berapa kata kunci dan kata kunci itu biasanya kan punya sinonim. Misalnya kalau kita bilang misalnya ada yang bilang apa ya yang ada sinonimnya itu ada yang mau bilang poverty gitu ya. Poverty itu nanti mungkin ada juga istilah lainnya, misalnya ada yang menyamakan dengan income inequality gitu ya. Ada yang menyamakan mungkin dengan apa namanya uh, under protection gitu ya, tidak tidak terlindungi dan seterusnya. Nah itu tergantung disiplin yang teman-teman ambil, cari sinonimnya juga sebanyak mungkin sehingga nanti ketika nyari itu kata kunci yang dimaksud, yang ingin menggambarkan fenomena yang kita maksud itu terambil juga gitu. Tapi kalau single kata kunci, takutnya nanti ada peneliti lain menggunakan istilah lain, padahal dia sebenarnya sama dengan yang kita cari, itu jadi tidak terambil. Gitu. Jadi ibaratnya teman-teman membayangkan ini ada eh, kolam ikan gitu ya, ikannya macam-macam. SLR kita ada mencari ikan yang berwarna merah gitu ya. Ternyata ada ikan yang ada merahnya juga, tapi ada kuningnya juga, ada hitamnya juga gitu. Nah dia masuk nggak gitu? Ternyata karena dia mengandung unsur merah, harusnya dia masuk. Tapi karena dia tidak merah total, ya dia kalau diambil kata kunci merah saja dia tidak terambil gitu. Makanya mungkin perlu sinonimnya sehingga ikan-ikan atau dokumen-dokumen yang mungkin mirip, yang relevan itu tetap bisa terambil. Tapi kalau kita single keyword, biasanya hanya bisa mengambil yang itu aja. Dan pakai pendekatan ini, Boolean operator ini yang selalu kita pakai kalau kita ke uh, database. Misalnya kalau pakai and itu artinya ya dua kata kunci digabung, dua-duanya ada. Kalau or itu salah satu aja boleh ada, salah satu boleh enggak. Kalau not berarti kita pakai exception, pengecualian. Ini contoh-contohnya ya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi menggunakan ini, coba-coba dulu, jangan langsung. Jadi dicoba beberapa kali, mana yang hasilnya bagus, hasilnya banyak, hasilnya cukup relevan, itu yang dipakai. Jadi teman-teman kata kuncinya adalah kalau kita terlalu sempit, nanti tadi ikan-ikan yang lain nggak ketangkep gitu. Dokumen-dokumen penting jadi nggak keambil. Tapi kalau terlalu general, nanti juga kebanyakan, jadi nggak relevan. Nanti kita store apa screening dan uh, exclusionnya jadi panjang gitu. Jadi di tengah-tengah lah gitu. Jadi antara tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas terminologi yang kita pakai, kata kunci yang kita pakai. Ya. Oke, ini kita contoh sebentar. Untuk misalnya di Scopus. Jadi teman-teman kalau sudah masuk Scopus, nanti bisa kita lakukan juga kalau misalnya ada waktu untuk prakteknya. Ini teman-teman akan bisa melakukan search di sini dengan
mencari dokumen dengan kata kuncinya. Misalnya tadi saya melakukan social protection and friends gitu ya, jadi perlindungan sosial di Prancis. Lalu saya tidak begitu aja gitu misalnya. Tapi saya ingin juga batasi misalnya eh, subjek areanya yang ilmu sosial saja, yang social science saja. Lalu tipe dokumennya yang artikel, karena saya pengen kesetaraan yang peer review. Kalau misalnya kita ambil book chapter, ambil proceeding, bisa gitu. Tapi jadi nggak setara antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Nggak semuanya peer review misalnya. Lalu bahasa, karena saya tidak fasih bahasa Prancis, saya cari yang bahasa Inggris. Lalu eh, tahunnya 2000 sampai 2024 aja. Nah, terkumpullah 216 dokumen. Nah, kalau teman-teman mengubah semua prasyarat ini, mengubah query-nya, mengubah pencariannya, ya mungkin hasilnya akan berubah. Nah, kenapa ini penting untuk ditulis? Ya ini kalau di SLR kita harus pastikan ketika orang lain mencari, misalnya ini kemudian Bu Yunes membuka Scopusnya, lalu kemudian melakukan pencarian seperti yang saya lakukan, itu hasilnya konsisten 216 gitu. Kalau dia tidak konsisten, berarti ada di pencarian kita yang tidak diikuti oleh Bu Yunes misalnya. Jadi menuliskan ini sama dengan memberikan petunjuk kepada orang lain yang mau mereplikasi atau mau mencoba, itu dia dapat result atau hasil yang sama gitu, 216. Itulah salah satu mindset di SLR, itu harus konsisten kalau diulang. Jadi kalau dia dicoba lagi, dia hasilnya akan tetap. Makanya saya tidak pernah atau jarang peneliti yang menggunakan tahun berjalan gitu ya. Kenapa kita kalau riset 2025, kita SLR itu berhenti di 2024 aja. Karena kalau kita di tahun berjalan 2025, dokumennya masih nambah terus. Jadi kalau nanti orang searching waktu kita September dapat 216, nanti November mungkin jadi 230 gitu. Atau kalau di Desember jadi 240. Jadi dokumennya jadi nggak konsisten. Makanya sarannya adalah ketika melakukan SLR, pakai tahun lalu gitu, sampai tahun lalu aja sebagai tahun terakhir. Sehingga dia nggak ada penambahan dokumen baru. Nah, ketika teman-teman sudah masuk Scopus, kemudian dapat nih, oh saya mau dapat 216. Itu sebelum kita download atau kita unduh, teman-teman bisa dulu analisis hasilnya. Jadi ada namanya di sini tuh analyze result kalau kita masuk Scopus. Nah, di sini itu kita bisa membaca tren dokumen dari tahun 2000 sampai 2024. Kita juga bisa mendapatkan grafik siapa autor terbanyak, siapa kampus terbanyak, siapa funding terbanyak, siapa jurnal terbanyak gitu ya di dalam Scopus gitu. Jadi ini sudah bisa menjadi background di paper juga. Oh ternyata tren isu terkait yang kita cari meningkat nih dari tahun ke tahun, berarti memang jadi satu fenomena yang menarik. Atau dia menurun, berarti perhatian orang semakin hilang dari fenomena itu. Jadi data ini bisa kita interpretasikan sebagai salah satu juga temuan dalam SLR kita ya, pra SLR kita, atau sebagai background SLR kita. Jadi itu bisa dilakukan. Nanti kita bisa tunjukkan kalau di belakang ya, setelah kita overview semuanya. Nah, sekarang setelah kita dapat database, kita lihat, kita bisa mengunduh, nanti kita akan diminta untuk melakukan screening dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Misalnya, ya saya cuma mengambil yang tahun tertentu, lalu juga hanya mengambil yang jurnal. Tadi ketika kita searching itu sudah melakukan kriteria inklusi awal ya, lalu relevansi pada topiknya misalnya. Nanti kalau eksklusi ya, kalau misalnya dia bukan dari yang atas, dia kita exclude misalnya. Atau kalau tidak bisa diakses, dia bukan open access jurnalnya, dan dia harus berbayar dan sebagainya, itu kita exclude nggak apa-apa. Jadi nanti akan kita lakukan otomatis di awal ketika searching dan juga ketika screening. Nanti di belakang kita beri contoh yang lebih clear. Lalu screening, alurnya seperti apa? Mulai dari menghilangkan duplikat. Misalnya kita ngambil Scopus dan Web of Science sama-sama diunduh, filenya sama-sama .csv misalnya gitu, lalu kita jadikan satu file, yang duplikat dibuang, kita catat berapa yang duplikat, sekian puluh, sekian ratus, dan seterusnya. Itu nanti semua kita masukkan dalam tahapan di screeningnya, sampai kita menemukan yang relevan. Lalu sintesisnya,
setelah ketemu mau manual di Excel-nya kah, atau mau pakai eh, beberapa software kualitatif misalnya di NVivo. Kalau sudah kita unduh semua PDF-nya, kita masukkan NVivo, atau kita masukkan Atlas TI atau apapun, itu bisa jadi pilihan teman-teman ketika nanti melakukan sintesis. Eh, Oke ya, dari sini masih on ya teman-teman ya, masih terbayang tadi overview semua tahapannya. Jadi sebenarnya nggak rumit, nggak apa namanya, tidak complicated. As long as teman-teman pegang teguh protokolnya, akan selamat lah sampai akhir gitu. Tadi ngikutin protokol aja, dan protokol disusun dengan seksama gitu ya, dengan hati-hati dan konsultasi dengan dosen pembimbing, dengan teman peer group dan seterusnya. Oke, kita akan lanjut ke step berikutnya. Ini tahapan identifikasi. Jadi tahapan setelah planning tadi. Tadi di awal tuh planning semua. Tapi nanti kita akan membicarakan itu lebih detail di sini. Jadi kita bicara tentang tahap paling krusial, yaitu seberapa sistematis kita mencari artikelnya atau mencari data untuk kita analisis lebih lanjut. Tadi misalnya teman-teman pertimbangkan dari sisi akses, apa yang punya akses. Misalnya kalau ternyata di kampus saya nggak punya akses Scopus, tapi ada teman nih di UGM atau di UI misalnya, di mana yang sebagai mahasiswa dia punya akses, ya udah numpang aja nggak apa-apa, pakai akun dia, nanti dibantu search-nya, kemudian di-download. Karena yang kita butuhkan hanya unduhan metadata dari sana gitu. Kita nggak perlu akses the whole time, hanya perlu satu kali akses, satu dua kali akses untuk kemudian mendapatkan database yang kita perlukan. Sama misalnya kita nggak punya akses Web of Science, bisa minta teman yang punya akses, atau yang lagi di luar negeri atau kakak tingkat atau siapapun lah. Ya pinter-pinternya kita gitu mencari di mana aksesnya. Kalau kalau kita udah nyerah, wah saya nggak punya akses semua, Google Scholar bisa gitu, karena dia bisa pakai publish or perish untuk download dari sana gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak dapat database untuk hari ini ya, karena ada yang free, ada yang memang harus berlangganan. Tapi at least Google Scholar meskipun dia agak lemah karena literatur di sana cukup ya apa ya, terlalu beragam gitu ya kualitasnya. Jadi ya kadang-kadang nggak terlalu disarankan untuk jurnal internasional kalau untuk Google Scholar. Tapi kalau untuk skripsi atau mungkin ya tesis masih mungkin boleh lah ngambil Google Scholar, pakai publish or perish, dapat metadata dari sana. Tapi kalau teman-teman sudah mungkin mau publish ke jurnal internasional, ya disarankan pakai korpus data seperti Scopus, Web of Science, PubMed, dan lain-lain. Tadi ya sama. Jadi misalnya alasannya milih itu diterangkan juga dalam SLR kita gitu. Kenapa dipilih itu? Selain soal akses, apakah mungkin karena soal cakupan datanya yang lengkap, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu tadi kita rancang kata kuncinya. Kata kunci yang memang akan kita pakai, dan kita di sini harus coba beberapa kali. Jadi kita coba, lalu kita lihat, oh ternyata kalau pakai kata kunci ini dapatnya cuma 100. Kita coba lagi, oh kalau pakai ini lebih baik dapat sampai misalnya 1000 gitu. Oh kalau pakai ini terlalu luas dapatnya sampai eh, di atas 10.000 misalnya gitu, terlalu banyak. Ya teman-teman bermain di situ, eh, pakai judgement teman-teman, kira-kira mana yang mendapatkan hasil yang ya yang relevan gitu ya. Yang angkanya kalau tidak ada yang pasti ya. Mungkin kalau SLR idealnya memang di atas 100 gitu ya. Tapi juga tidak sampai puluhan ribu gitu ya, beberapa ribu, 1000, 2000 masih oke gitu ya untuk di screening gitu ya. Tapi jangan sampai terlalu sedikit. Kalau di bawah 100 itu berarti kata kunci yang kita pakai terlalu spesifik, terlalu sempit. Jadi harus diluaskan dikit atau dicari sinonimnya. Jadi disitulah tahapan ini penting untuk mencoba beberapa dan kemudian mencatatnya, memastikan dapat hasil yang relevan. Kalau misalnya kita kayak gini dapatnya 87, ya itu udah sangat spesifik, nanti screeningnya jadi apa namanya sangat terbatas gitu. Tapi kalau kita perluas sedikit bisa dapat lebih dari 100, bahkan mungkin saya 1000 gitu. Nah itu proses screening kita akan jadi berjalan gitu. Tapi kalau dia terlalu sedikit ya screeningnya jadi terlalu pendek. Nah ini visual di Scopus kalau kita mau mengunduh datanya. Teman-teman centang semua metadata ini, karena kalau tidak
nanti nggak lengkap untuk divisualisasikan. Tapi kalau tidak butuh visualisasi, nggak apa-apa juga. Eh, eh, Cukup bibliographic information-nya aja, cukup dapat nanti .csv-nya. Jadi kalau diekspor dari Scopus, kita akan dapat .csv dan itu akan berguna untuk semua. Bisa kita import ke Google Sheet, bisa kita import ke VOS Viewer, bisa kita import ke Ryan.ai ya untuk membantu manajemen SLR dan macam-macam. Jadi yang kita butuhkan ini .csv-nya nih. File Excel-nya ini akan sangat-sangat berguna. Bahkan untuk cara manual, jadi teman-teman juga setelah mendownload ini bisa melakukan semuanya manually gitu, nggak perlu pakai otomatisasi atau bahkan bantuan AI dan lain-lain nggak perlu. Bisa dilakukan dengan manual, dengan tim maupun individual. Nah ini contoh .csv yang kita unduh, lalu kita pindahkan ke Google Sheet, spreadsheet ya. Nah ini sudah lengkap nanti dari autornya, title-nya, sampai cited by berapa orang, sampai ke linknya dan seterusnya itu lengkap ketika kita unduh. Nah inilah database yang akan kita pakai untuk SLR. Ini bisa teman-teman nanti screening manual dengan Excel ini, misalnya judulnya screening judul dari sini, misalnya nanti yang enggak diwarnai merah atau di exclude, yang di approve diwarnai hijau dan seterusnya gitu sampai dapat artikel yang final. Jadi semua bisa manual atau semua bisa kalau kita di project atau kerja tim kita bisa pakai platform yang membantu. Jadi ini sebenarnya data yang akan kita pakai untuk SLR yang kita ambil, kita download dari database. Jadi nggak perlu satu-satu ngetik gitu dari perpustakaan bukunya ini, bibliografi seperti itu, tapi sudah disediakan oleh platform seperti ini. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal, ada yang mau visualisasi terlebih dahulu sebelum screening, ada yang langsung screening. Jadi itu pilihan. Kenapa visualisasi ini membantu? Karena di visualisasi database tadi, bibliografi tadi itu akan membantu kita melihat kita ada di klaster mana, kita ada di kelompok topik mana, kita ada di positioning riset seperti apa itu. Dalam isu itu kita akan seperti apa. Dan misalnya kalau kita pakai VOS Viewer yang cukup terkenal, sering dipakai, itu kita bisa ngecek kolaborasi antar penulis, antar lembaga, ngecek kata-kata kunci dari penulis maupun kata kunci di abstrak, yang paling banyak apa, ngecek citasinya juga, network citation-nya, misalnya ngecek daftar pustaka yang dipakai, antar dokumen, dan lain-lain. Jadi ini sangat powerful untuk kita lakukan dan kita masukkan dalam paper SLR kita. Gitu. Karena visualisasi ini akan membantu orang memahami landscape pengetahuan dari kata kunci yang kita cari. Nanti kita akan pakai threshold tertentu untuk menghasilkan gambar. Di SLR, di apa namanya, di Linktree ini sudah saya sediakan juga tutorial. Teman-teman nanti bisa buka. Ini sering saya pakai untuk mengisi workshop ya, bagaimana mengoperasikan VOS Viewer step by step dari download gitu ya sampai ke login dan sampai mengunduh sampai bisa memvisualisasikan step by step. Beberapa sih bilang ini bisa diikuti, semoga teman-teman juga bisa mengikuti. Ini tadi yang saya sampaikan, bisa dianalyze result, bisa dapat penulis apa dokumen by author-nya, by affiliation, by territory dan lain-lain. Sampai ke teman-teman bisa masukkan di VS Viewer. Karena ada sekarang yang online, ada yang offline, tapi saya sarankan yang offline biar lebih fleksibel, yang diinstal dulu, dan nanti bisa menghasilkan landscape seperti ini. Jadi sangat-sangat membantu untuk teman-teman ketika melakukan SLR. Maaf ini sambil agak pilek, suaranya agak bindeng. Ya, jadi bisa diambil nanti di SLR sini tutorialnya. Manual dari VS Viewer-nya juga selalu diupdate. Ini yang terbaru di 2023. Teman-teman bisa cek apa itu artinya gitu. Kalau tadi kan sudah dapat ini tapi nggak bisa interpretasi, teman-teman buka manualnya. Jadi di sini juga komplit, selalu diupdate oleh teman-teman di Leiden.
Jadi apa artinya, meaningnya bisa dibaca di sini. Ini ada di Linktree nanti yang bisa di-share di di grup kita. Oke, kembali ke sini. Nah, ini misalnya contoh tadi yang social protection di Prancis. Ya, saya visualkan, saya memetakan co-occurrence map-nya, kayak kata kunci, konsep-konsep, kata-kata yang sering dipakai oleh penelitinya apa aja. Nah, itu ketemu ketika saya bicara soal perlindungan sosial untuk pekerja seni, untuk artis, di sini nggak ada gitu. Adanya di klaster merah ini ada soal healthcare, migrasi gitu ya, macam-macam, COVID, tapi keyword tentang artis gitu nggak muncul. Jadi saya bisa bilang saya menemukan gap. Ternyata kajian untuk social protection for popular artist itu masih limited di literatur. Itu saya nemu gap gitu. Tapi saya juga menemukan posisi saya di mana kajian saya di sini. Kajian saya bukan di yang hijau, karena di sini lebih ke ngomongin mungkin soal etik ya, psikologi. Kalau yang sini mungkin ngomongin tata kelola, di sini bahkan mungkin ngomongin soal pertanian dan seterusnya. Tapi saya di sini. Jadi saya tahu teman-teman kata kunci saya itu apa aja gitu yang biasa meriset soal social protection for artis misalnya gitu. Jadi visualisasi membantu untuk memposisikan di mana posisi riset kita. Gitu ya. Nah, tapi nggak selesai di situ. Tapi ada juga yang publish, saya juga publish 2-3 artikel dua di Proceeding, satu di jurnal internasional itu selesai di sini gitu. Di mapping visualisasi bibliometrik ini saya dengan tim di lab itu dengan advisor saya dulu tuh publish jadi satu jurnal gitu. Tapi ada juga yang lanjut ke systematic literature review karena belum selesai. Ini baru memetakan landscape, baru visualisasi database tadi. Belum selesai, tapi sudah bisa jadi satu paper juga kalau mau dipisah. Keuntungannya itu. Nah, nanti kita bisa lanjut untuk ke tahapan berikutnya yaitu screening. Yaitu tahap bagaimana kita seleksi artikel dari ribuan tadi menjadi puluhan, lalu kita bisa mengisi Prisma Flow kita. Tahapan-tahapan sudah kita lalui. Oke, nah ini misalnya kalau kita pakai Ryan.ai, teman-teman bisa buka di device-nya. Itu juga platform yang free dan dia semacam dashboard untuk manajemen SLR. Memang khusus untuk SLR dan kita mudah. Ini project saya yang zakat ini saya juga dengan tim 3 orang kita melakukan SLR di Ryan.ai. Jadi AI-nya itu bukan AI untuk misalnya seperti ChatGPT kita nanya terus dia jawab, tapi AI-nya di sini adalah membantu mengorganisir, membantu mempermudah beberapa dokumen untuk kita kita evaluasi gitu ya. Di situ AI-nya membantu di situ, bukan membantu untuk menuliskan sesuatu atau apa, bukan. Tapi dia lebih ke manajemennya, manajemen SLR. Kalau di Excel biasa ya bisa, tapi di sini dia bikin lebih lebih seru untuk kolaborasi dan mungkin lebih efektif. Cuman memang belakangan mungkin saking banyaknya yang pakai ya, mungkin jadi agak lambat gitu ya, tidak seperti awal-awal dulu. Oke, tapi di tahapan ini teman-teman bisa lakukan juga, misalnya menghapus duplikasi nih. Di Excel juga bisa gitu kan, kita remove duplikat juga bisa. Di Mendeley kalau udah dapat PDF-nya sudah terunduh semua juga kita bisa uh, klasifikasi. Jadi ada banyak cara. Intinya adalah pokoknya yang sama-sama karena dari beberapa database. Kalau cuma dari satu database mungkin nggak ada yang duplikat. Tapi kalau lebih dari satu ada kemungkinan duplikat sehingga perlu dihapus. Silahkan dihapus di mana aja bisa. Nah setelah itu baru abstraknya atau judulnya di screening gitu. Apakah dia masuk ke artikel yang kita cari, atau dia nggak relevan, atau kalau di sini ada istilahnya maybe. Jadi kalau kita ragu-ragu itu, kalau hijau kita misalnya include, merah exclude, nanti yang kuning kita maybe. Jadi kita masih ragu-ragu. Nah di situ perlunya peer atau orang lain menemani kita di situ. Nanti orang lain pikir seperti apa. Itu akan jadi decision kita. Jadi kalau kita lakukan individual agak kesulitan nanti kalau ragu-ragu kita jadi ragu-ragu terus. Tapi kalau ada orang kedua, orang ketiga, nah itu kita akan jadi lebih yakin apakah dia exclude atau dia include. Nah ini contoh di Ryan juga tampilan yang saya sampaikan tadi nih. Misalnya kalau kita mau, ini ada Citra, ada Fazilullah, ada Yano misalnya. Ini 3 preset. Kita
ada 233 artikel yang sedang kita eh, SLR gitu ya, kita review. Nah, ini kita lakukan nih. Bagian saya nanti misalnya ada yang dibaca lagi oleh teman yang lain, lalu apakah mereka setuju? Kalau setuju mereka pencet yang hijau, kalau mereka nggak setuju exclude pakai yang merah, tanda tanya ini dia maybe gitu ya. Jadi masih masih bertanya. Jadi dia mengorganisir ini di Ryan.ai itu membantu kita. Saya yakin teman-teman bisa nanti memperdalam juga di YouTube dan lain-lain. Oke, setelah nanti abstraknya sudah dari 233, kalau di case saya itu turun jadi 180. Nah, 180 itu kita full text screening gitu. Full text screening, tidak cuma lihat judul abstrak, tapi sudah lihat full textnya. Jadi disitulah tahapan kita membaca beneran gitu. Kalau yang awal tadi itu kita dibantu tools untuk menyeleksi. Kalau di screening full text, kita ya mau tidak mau baca beneran gitu. Ya ada juga yang malas, ya udah suruh baca AI juga lah, baca ChatGPT. Ya itu sih nggak apa-apa, tapi teman-teman nggak akan belajar gitu. Teman-teman nggak akan dapat insight-nya. Tapi ya ada tools yang bisa membantu kita membaca juga di screening gitu ya. Dengan AI yang semua ada. Tapi saran saya ketika sudah tahap full text screening, ya teman-teman bacalah gitu. Karena disitulah cara kita belajar. Di situ yang akan menentukan kemampuan kita dalam mengelaborasi narasinya nanti. Nah, nanti kita bikin Prisma Flow-nya. Prisma Flow seperti apa sih? Seperti ini, sebenarnya sebelum merangkum tahapan tadi. Ini contoh yang dipublikasi orang ya. Misalnya dia ngambil dari database. Awal tuh dapat 3.290 artikel. Lalu setelah dicari yang duplikat, dibuang, apa namanya, ada 788 yang dibuang. Jadi tinggal 2.968 artikel. Lanjut lagi ke screening gitu ya. Dia buang 2.000, oh ini angkanya kayak ada yang clear. Harusnya dia, oh ya betul, 280, dia buang 2.089, jadi tinggal 91. Jadi dari 3.000 ke 91 itu pakai protokol dalam mengeluarkan maupun memasukkannya. Kriteria yang kita buat. Gitu. Jadi tidak langsung suka nggak suka, tapi kita bikin protokol, kemudian ada beberapa orang peneliti yang melakukan judgement. Itu disebut SLR karena itu. Dan nanti ketika 91 pun full text dibaca semua, ternyata ada yang nggak sesuai, ada yang macam-macam ya intervensinya mungkin tidak seperti yang diharapkan peneliti dan seterusnya, tinggal 18. Nah, 18 inilah yang disintesis, yang dijadikan temuan akhir dari SLR. Jadikan narasinya, jadikan diukur uji statistik kalau dia kuantitatif dan seterusnya. Itulah. Jadi proses SLR itu adalah proses menyaring 3.290 artikel menjadi 18 artikel. Secara transparan, secara sistematis, secara terbuka, dan bisa di-repeat oleh orang lain, kecuali proses screening ya. Kalau screening mungkin kalau beda peneliti akan beda jumlah. Tapi minimal di searchingnya itu bisa di-repeat dengan hasil yang sama. Ini contoh yang lain. Ini contoh yang lain, misalnya dia di awal dapat dari satu database 2.208. Lalu dia nambahin tadi, misalnya ada dokumen dari pemerintah, dokumen dari NGO, ada 9 dia masukkan lah. Jadi di awal dia punya data ini, lalu di screening sampai dia hanya mendapatkan 37. Kalau tadi di awal yang di atas 18 ini dapat 37. Ya sebenarnya di angka-angka itulah yang make sense untuk kita baca full text, lalu kita sintesis, lalu kita simpulkan menjadi satu hasil SLR dari pertanyaan riset kita. Itu gambarannya. Nah, ini contoh yang saya sedang lakukan ini di Project Zakat. Itu di awal kita hanya di database Scopus, kita cari dengan keyword paling sederhana karena eksploratif, 233 artikel, lalu kita pakai kriteria inklusi. Pokoknya kalau dia judulnya ada zakat, terkait tata kelola, kelembagaan, kebijakan, regulasi gitu ya, dan stakeholder, itu masuk. Lalu dia empiris gitu ya, nggak boleh yang teoritis, misalnya kajian kitab saja atau kajian fikih saja, dia mungkin nggak masuk. Nasional dan level. Lalu yang di negara lain kita buang exclusionnya. Kalau dia ngomongin Pakistan, ngomongin Malaysia, kita buang. Lalu kalau dia nyebut Pakistan dan Indonesia, Malaysia dan Indonesia, kita tetap masuk. Itu kriteria yang kita buat.
Maka dari 233 jadilah 180. 180 kita review lagi, itu kemudian ada yang bisa diakses, jurnalnya yang open access, ada yang tertutup. Nah, yang tertutup kita exclude. Lalu kita masukkan lagi di playbook yang kita susun itu, yang diminta oleh teman-teman di Hong Kong itu, hanya menyangkut misalnya sejarah, school of thought, kelembagaan, potensi, praktek, dan seterusnya. Itu aja yang masuk, ya udah kita screening lagi, akhirnya dapat masih cukup banyak nih 126. Tapi yang memang itu relevan semua, jadi kita data extraction di 126. Nah, teman-teman bertanya, ini bikin gambarnya di mana Mas gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa bikin di, kalau biasa di Canva bisa, mau sederhana di Word juga bisa. Tapi kalau mau yang dinamis, yang agak menarik, bisa pakai Miro. Di SLR sudah saya sediakan juga. Miro ini satu web based apa ya, web based platform juga yang free. Nah, teman-teman bisa bikin di sini, bikin banyak ya untuk gratis, mau menggambar apapun, termasuk tadi flowchart-nya Prisma bisa di sini gitu. Jadi ini banyak pilihan, bisa bikin macam-macam desain yang fleksibel yang bisa diekspor dan import juga. Jadi ini salah satu yang bisa dipakai untuk desain-desain flowchart. Ya mungkin teman-teman juga punya platform lain, silakan aja dipakai. Ini salah satu yang mungkin belum, masih bertanya di mana ya cara bikinnya biar rapih, bisa pakai myro.com. Itu ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sampai situ masih belum intinya sebenarnya saya lihat. Tadi kan sudah ketemu nih, sudah dapat filter dan sebagainya, udah bisa gambar. Tapi sebenarnya yang di intinya inti itu, core of the core-nya itu ya narasinya, sintesisnya. Di sini kerja keras sebenarnya gitu. Jadi dari awal sampai akhir tadi teman-teman kalau sudah terbiasa duduk 2-3 jam selesai gitu. Sampai tahap, kalau nggak sih, kalau screeningnya nggak selesai 2-3 jam, bisa 2-3 minggu. Tapi minimal untuk yang proses awal itu lebih lebih clear. Nah, yang agak perlu kemampuan dan perlu refleksi, perlu apa ya, perenungan di sini di bagian eh, ekstraksi dan sintesisnya. Ya ini kan yang memang tugasnya peneliti ya, tugasnya mahasiswa. Diujinya di sini. Oke, sudah dapat 37 artikel, dapat 18 artikel, dapat sekian puluh artikel, terus diapain gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang memang jadi berat. Ya, ya diekstrak. Diekstrak itu kita bisa juga pakai cara yang agak sistematis pas mengekstrak gitu ya. Misalnya membuat klaster-klaster tadi, membuat tipologi atau kategori-kategori dari paper yang kita baca. Misalnya secara konteks studi kita pisahkan, oh ini ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang di pelosok misalnya. Oh ini dari secara metodologi ternyata ada yang kuanti, ada yang kuali, ada yang mix. Jadi dipeta-petakan gitu, diperitilin lagi sampai ke aspek terdetilnya, sehingga teman-teman akan punya bayangan, oh ternyata riset terkait dengan yang saya cari itu paling banyak kualitatif. Oh ternyata paling banyak di pedesaan. Oh ternyata paling banyak eh, berdampak positif, berdampak negatif, dan seterusnya. Jadi teman-teman mencari angle itu, disitulah cara kita mengekstraksi dan cara kita melakukan penulisan nanti. Ini contoh ketika tim kami di riset zakat itu ya melakukan ekstraksi. Jadi di link Excel manual, karena di sini ternyata lebih mudah. Kalau di sudah full text screening, ke ekstraksi itu enak di Google Sheet atau di spreadsheet atau di Excel ya, karena di situ akan lebih mudah untuk apa di diisi, kemudian juga nggak perlu loadingnya cepat gitu. Kalau di Ryan kadang-kadang loadingnya lama, apalagi kalau internetnya nggak stabil. Tapi kalau di spreadsheet, Google Spreadsheet, ya akan lebih cepat. Ini contohnya misalnya yang sudah masuk, lalu kemudian kita kasih link PDF-nya untuk full text-nya, lalu di sini uh, uh, kita ambil quote-nya atau kita ambil intisarinya atau beberapa parafrase yang sudah kita lakukan dari paper ini, itu apa intinya yang mau kita ambil gitu. Nanti ketika kita menyusun report,
ya kita tinggal referensinya udah tinggal masuk. Apalagi teman-teman pakai Mendeley atau Zotero, tinggal insert di setiap sentences-nya. Jadi SLR yang kita gunakan jadi sangat berguna ketika nulis dan menjadi referensi juga ketika kita sudah punya ini. Jadi di tahap ekstraksi bagusnya emang manual karena teman-teman harus membaca dan teman-teman harus menyarikan. Jadi template-nya bebas, tentu itu sesuai dengan selera teman-teman atau cara terbaik teman-teman dalam belajar dan membaca. Tapi intinya cari formatnya, mungkin coba dulu 5-10 artikel awal, setelah itu konsisten ke bawahnya. Jadi itu yang bisa kita lakukan ketika ekstraksi dan menulis. Ya, ini naratif tadi, ini storytelling-nya, ini style-nya tiap orang beda, teman-teman punya gaya sendiri dalam storytelling SLR, ada yang nyaman dengan sub-sub topik gitu ya, misalnya ketemu 4 subtopik, ya udah 4 subtopik itu jadikan poin. Tapi ada yang lebih nyaman langsung highlight ke satu inti masalah, satu inti pendekatan misalnya. Ini contoh misalnya, kadang kalau nggak dicontohin kita bisa yang saya bayangkan dengan teman-teman bayangkan mungkin beda. Misalnya nih saya pakai trik kalau kita narasi ya kita explore relasi antar dokumen itu. Misalnya udah ketemu nih 18 dokumen. 18 itu gimana kaitan satu sama lain misalnya. Contoh misalnya kalau dalam studi zakat, mudah aja mana yang bilang kalau zakat itu efektif mengurangi kemiskinan. Ternyata ada nih, misalnya 4 studi bilang gitu. Tapi ternyata ada juga 3 atau 5 studi bilang zakat nggak efektif gitu karena distribusinya lemah. Oke kan berarti kontradiktif tuh. Ada yang bilang efektif, ada yang bilang nggak efektif. Tapi ada juga yang di tengah-tengah dia nggak bilang efektif, nggak efektif, tapi dia bilang misalnya dari sisi lain perlu penguatan kelembagaan lah apa sebagainya. Akhirnya kita ketemulah 3 klaster ini. Ada yang bilang efektif, ada yang bilang lemah, ada yang di tengah-tengah gitu yang fokus pada hal-hal teknis. Akhirnya kita buat narasi misalnya literatur mengenai zakat di Indonesia dalam dekade terakhir karena kita cari 2 dekade misalnya menunjukkan 3 pola utama gitu ya. Pertama, yang menemukan kontribusinya untuk pengurangan kemiskinan. Lalu direfer siapa yang ngomong. Kedua, ternyata muncul terkait digitalisasi zakat. Siapa yang ngomong misalnya. Lalu masih ada tantangan lain gitu. Ya, ini contoh eh, ekstraksinya. Sampai kemudian kita bilang gap atau ketimpangan atau kesenjangan literatur yang menonjol adalah kurangnya penelitian longitudinal karena nggak ada yang meneliti jangka panjang misalnya. Semuanya penelitinya adalah saat itu juga gitu, di tahun itu juga tidak ada yang longitudinal. Nah kemudian kita bilang riset kami, riset yang longitudinal misalnya gitu. Akhirnya gap dengan kebaruan riset kita ketemu. Nah ini contoh bagaimana kita menarasi atau mensintesis dari SLR yang kita temukan tadi. Nah ini bisa pakai tadi beberapa tools. Kalau teman-teman terbiasa NVivo, pakai coding-coding di NVivo, mapping tematik di NVivo, silakan. Atau di Atlas TI itu kembarannya sama. Mau di Excel juga seperti saya lakukan dan tim itu juga lebih mudah, lebih cepat dan gratis. Mau pakai visualisasi Veos Viewer, Biblioshiny, itu juga bisa gitu. Akan lebih interaktif dan hasilnya akan lebih keren. Secara visual lebih keren lah gitu, lebih meyakinkan. Beberapa teman kalau saya membimbing mahasiswa itu saya pastikan untuk melakukan SLR. Karena tanpa SLR ya seperti terombang-ambing kita nggak tahu ada di posisi mana kajian kita, nggak tahu gapnya di mana dan nggak tahu kebaruan kita apa. Nah, catatan terpenting ketika kita melakukan ekstraksi itu jangan hanya summary ya, maksudnya jangan hanya copy paste statement, tapi minimal di parafrase atau kemudian disintesis lah. Jadi intinya apa gitu? Kita itu belajar mencari, oh intinya artikel ini bilang begini gitu. Karena kalau nanti hanya copy paste lagi, nanti teman-teman pas nulis susah lagi. Kayak harus parafrase 2 kali gitu. Jadi mending ketika kita ekstraksi, kita sintesis, sudah melakukan parafrase. Jadi nanti sudah jadi kalimat kita. Jadi ketika kita masukkan, insertkan ke dalam paragraf-paragraf itu sudah kita parafrase dari awal. Itu tips saja, tapi silakan sih kalau cuma mau quote-quote juga nggak masalah. Yang penting cepat dapat intinya apa. Baru setelah itu kita report, kita bikin papernya, dan seterusnya. Intinya adalah semua proses tadi transparan, prosesnya tertulis, tercatat, semua detailnya step by step seperti protokoler tadi ya.
protokol mendampingi presiden atau menteri atau siapa itu sudah ada protap, yaitu dipatuhi aja gitu, protokolnya dipatuhi, ditulis, ya itulah SLR kita. Dan untuk bagian terakhirnya direfleksinya itulah bagian kita berpikir kritisnya. Bagian kita untuk refleksi itu di setelah full text screening dan ekstraksi dan menulis narasi, disitulah bagian kita untuk mengajukan pemikiran pendapat kita. Tapi di tahap awal sampai sebelum ekstraksi itu semua adalah protokol yang robust gitu, yang sistematis. Nah, ini 2 slide terakhir. Ini contoh hasil publikasi SLR, saya juga masukkan di link tree-nya. Ini ketika saya bilang tadi bahwa visualisasi saja sudah bisa jadi paper, ini juga ini di lab saya dulu waktu di University of Missouri, ini ada advisor saya dan teman-teman di lab. Kita ini experience pertama nih 2019 ya 2018 akhir mencoba untuk bikin bibliometrik. Waktu itu sih belum terlalu tren. Kesini sudah banyak banget. Itu kita mencoba eksplorasi untuk mapping gitu ya. Dan di sini visualisasi aja udah selesai. Jadi nggak sampai ke SLR-nya gitu ya. Cukup divisualisasi, tapi kita pakai keyword yang sangat banyak. Ini kayaknya beberapa minggu kita mencari data, mengunduh data dengan semua keyword ini, banyak banget. Ini saking perfeksionisnya si advisor, jadi dia nggak mau ada keyword yang terlewat gitu. Jadi semua Boolean search ini kita pakai. Ada yang cuma dapat 5, ada yang karena saking spesifiknya, ada yang cuma dapat kurang dari 5, tapi tetap kita unduh sampai ada puluhan, baru kita yang duplikasi kita remove semua. Jadi itu kemudian lalu kita punya jurnal-jurnal yang terkumpul dari mana aja publikasinya, jumlah artikel dan seterusnya. Lalu kita memetakan tren tadi, kita ambil dari yang Scopus tadi, lalu kita lihat major autornya di database itu siapa penulis-penulis utama. Karena memang 2 topik soal Sociology of Natural Resources sama Environmental Sociology. 2 topik yang ngomong-ngomong lingkungan tapi 2 mazhab yang berbeda. Untuk membuktikan ini 2 mazhab yang berbeda, kemudian kita visualisasi. Pakai bibliometrik, pakai VOS viewer, nah ketemulah mazhab merah dan mazhab biru gitu. Satunya environmental sociology, satunya sociology of natural resources. Tapi ternyata mereka ya hanya sedikit yang berhubungan gitu ya, rata-rata satu dari major science, satu dari major social science gitu. Padahal yang diomongin isu yang sama. Ini contoh bagaimana visualisasi itu bisa sangat powerful dan accepted untuk international journal. Tapi sekarang mungkin sudah berkurang nilainya karena saking banyaknya orang yang juga publish seperti ini. Nah, ini contoh pertama. Contoh yang kedua ini yang baru dengan salah satu mahasiswa bimbingan saya kemarin, kuliah S3 di kedokteran gigi di Unpad. Kebetulan saya menjadi kopromotor untuk karena risetnya terkait dengan dental fear ya, bagaimana anak-anak itu ke dokter gigi takut gitu ya, karena apa dan seterusnya. Ini kita bikin scoping review juga, semacam SLR juga, pakai Prisma juga. Ini ya most of the work is by the student ya, tapi kita memberikan satu frameworknya, kata kunci yang dipakai seperti apa, dan ini bentuk tadi Prisma flowchart-nya, sebagainya. Dan ini juga jurnal internasional, sampai ke sintesisnya seperti apa. Simple dari sisi paper, tapi a lot of work behind that. Banyak jam, banyak waktu yang dipakai tentu oleh para penulisnya, penelitinya, untuk menghasilkan itu seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi itu mungkin sebagian yang bisa saya share siang hari, sore hari ini untuk teman-teman semua di jurusan sosiologi. Tentu yang sudah punya pengalaman bisa share juga, karena pastinya ada banyak tips dan trik yang lain yang juga dipakai oleh peneliti yang lain. Ini yang saya sampaikan di sini ya sebatas yang saya praktekkan saja. Mungkin saya juga masih perlu belajar tools lain atau teknik-teknik lain. Tapi intinya adalah SLR ini hampir
apa ya, saya prediksi akan jadi sesuatu yang wajib ke depan itu ya untuk siapapun ketika sedang melakukan sebuah riset. Karena kalau dia nggak melakukan systematic literature review atau minimum literature review, ya hampir dipastikan risetnya tertolak lah gitu. Mau kita nulis di jurnal internasional pasti ada section tinjauan pustaka. Mau kita ngajukan tesis disertasi pasti ada chapter tinjauan pustaka. Nah kalau teman-teman tinjauan pustakanya nggak ada kan, ya pasti disuruh revisi sama dosen. Jadi tinjauan pustaka itu wajib, tapi SLR itu menjadi metode yang mungkin akan jadi wajib juga ke depan karena ada kemudahan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, paper-paper baru muncul dengan sangat cepat, sehingga yang riset tahun 2024 dengan 2025 aja bisa jadi referensinya sudah bertambah ratusan bahkan ribuan artikel baru. Jadi selamat belajar SLR dan semoga bisa langsung diterapkan. Tadi di sini sudah ada beberapa tutorial dan kalau masih ada pertanyaan bisa juga nanti kita diskusi sama-sama, belajar sama-sama. Demikian saya kembalikan ke Bu Yunes. Mohon maaf jika terlalu panjang dan mohon maaf suaranya agak pindeng karena lagi pilek juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanu. Wah, wah, tepuk tangan dulu nih. Oke, eh, ini LSR yang sudah cukup komplit dan komprehensif ya Mas Yanu. So far mungkin kita di sini baru menerapkan minimum tadi literature review, literature review dan kali ini mahasiswa-mahasiswa baru sudah mendapatkan baru saja mendapatkan mata kuliah perencanaan penelitian yang mungkin dalam waktu dekat juga kalian akan membuat literature review atau tinjauan pustaka. Nah, mumpung ini ada media diskusinya, silahkan dari teman-teman baik di Zoom maupun yang offline di sini, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan. Tadi link tree-nya udah saya share di chat kalau teman-teman mau akses. Oke. Oh ya, linknya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Maharani. Silahkan. Gimana nih? Tanya. Kamu bisa pakai denger. Langsung aja. Kamu bisa dari situ. Oke. Iya, Mas. Selamat pagi, Mas Yanu. Apakah suara saya bisa terdengar? Pagi, jelas Mbak. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk pemaparannya. Pertanyaan saya mungkin lumayan basis ya, Mas. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah kita sebagai mahasiswa yang sedang merencanakan penelitian, itu lebih baik, walaupun memang SLR ini bisa menjadi sebuah metode, tapi kalau kita tidak berencana menjadikan SLR sebagai main method kita gitu, lebih baik kita melakukan, maksudnya menemukan masalah penelitian dulu, kemudian SLR, atau SLR dulu baru penelitian, Mas. Dan kalaupun bisa dua-duanya, benefit dari masing-masing perencanaan penelitian ini menurut Mas Yanu apa? Jadi misalkan kita memilih penelitian dulu itu benefitnya apa, atau SLR dulu benefitnya apa? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya Mbak Yunes ya, biar nggak lupa. Terima kasih Mbak Reza ya, Mbak Reza Zain Ananta. Jadi di dalam standar paper ataupun tesis disertasi itu kan pasti ada apa namanya abstrak, kemudian introduction, lalu kemudian ada metodologi, ada mungkin literature review. Nah ini trikinya di sini. Ada yang kemudian langsung menyimpulkan bahwa misalnya SLR itu metodologi masuk ke metode itu bisa. Kalau memang judul riset kita memang nanti metodenya hanya bisa dijawab dengan metode SLR. Misalnya saya pengen eksplorasi bagaimana sih perkembangan riset tentang zakat di Indonesia. Saya pengen eksplor itu ya. Pertanyaan riset dengan metodenya bisa beririsan yaitu SLR. Benefitnya apa ya? Sudah terfokus bahwa kita akan pakai metodologi SLR sebagai chapter metodologi gitu ya di metode. Tapi kebanyakan tesis disertasi
menjadikan SLR itu di chapter tinjauan pustaka, di chapter literatur review, bukan di chapter metodologi. Artinya gini, misalnya risetnya tentang pengalaman perempuan miskin nelayan di pesisir dalam menghadapi perubahan iklim, gitu kan. Nah itu risetnya luas ya, besar gitu ya. Metodologinya bisa kualitatif, bisa survei, bisa interview, in-depth interview dan lain-lain, FGD dan lain-lain. Itu di chapter methods ya. Tapi di tinjauan pustaka ternyata si mahasiswa ini menggunakan SLR. Jadi dia menggunakan SLR untuk tinjauan pustaka tentang riset perempuan miskin pesisir menghadapi perubahan iklim misalnya. Pakai SLR, yang dia SLR apa? Subnya misalnya apa? Dia pengen eksplorasi dampak-dampak perubahan iklim terhadap rumah tangga di pesisir misalnya gitu. Dia nggak langsung spesifik pengalaman perempuan miskin ya, tapi apa sih dampak perubahan iklim terhadap terhadap rumah tangga di pesisir? Dia SLR kan dulu. Karena dia pengen tahu seberapa banyak riset yang bahas perempuan miskin di sana. Mungkin dia kajiannya gender mungkin ya. Dia pengen tahu seberapa yang bahas perempuan sih di situ. Dari yang bahas dampak perubahan iklim terhadap rumah tangga di pesisir itu, berapa banyak yang sudah bahas pengalaman perempuan miskinnya gitu. Mas, sudah banyak atau sedikit atau bahkan tidak ada misalnya gitu. Makanya dia pakai SLR di tinjauan pustakanya. Jadi dia punya benefit dua. Satu, si SLR di tinjauan pustaka itu tentu akan memperkuat novelty risetnya, menemukan gap-nya. Oh, ternyata setelah saya SLR, riset dampak perubahan iklim terhadap perempuan miskin di pesisir, terhadap rumah tangga miskin di pesisir itu nggak banyak yang bicara perempuannya, gitu. Nggak banyak yang bicara pengalaman perempuan miskinnya. Semuanya bicara pengalaman nelayannya, rumah tangga nelayan, atau laki-laki nelayan, gitu. Misalnya contoh ya. Jadi saya bisa bilang, riset saya memberikan kontribusi pengetahuan baru atau tambahan pengetahuan pada penguatan pengalaman perempuan miskin beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dari mana? Dibuktikan dengan evidence apa? Dengan bukti-buktinya di SLR saya temukan masih sedikit yang membahas itu. Jadi dapat benefit novelty dan gap riset ketika kita pakai SLR di tinjauan pustaka. Jadi menurut saya SLR itu dilakukan baik teman-teman ketika sudah punya judul, sudah yakin, maupun ketika belum yakin dengan judulnya. Lakukan aja SLR, toh dia akan tetap bisa menjadi bagian dari tinjauan pustaka yang kita masukkan dalam riset kita. Kalau dia misalnya memberikan hasil yang di luar prediksi kita, misalnya kita awalnya bilang riset terhadap perempuan miskin nggak banyak sih kayaknya. Tapi setelah kita SLR ternyata, wah 80% bicara perempuan miskin. Ya udah, akhirnya kan kita ketemu tuh bahwa, wah riset saya ternyata udah banyak yang melakukan gitu. Apa menariknya gitu. Ya, cari angle yang lain. Artinya kita bisa mengubah lagi judul kita. Jadi benefit SLR itu sangat banyak. Dia bisa di chapter tinjauan pustaka tersendiri, terpisah. Dia juga bisa di chapter metodologi kalau memang riset kita mau fokusnya di SLR, nggak ke lapangan. Kita nggak mau wawancara, kita nggak akan FGD, kita nggak akan lakukan survei. Ya kita maunya di literatur review, ya udah berarti metode kita adalah SLR. Dan itu valid, dan itu tetap jadi satu poin riset yang bisa dipublikasikan dan bisa dipertanggungjawabkan dan saintifik. Jadi SLR dimanapun tempatnya, mau dia sebelum, sedang, di tinjauan pustaka maupun di metodologi, dia tetap akan berguna dan menjadi sesuatu yang bisa embedded, melekat, bisa juga dia menjadi sesuatu yang independen, berdiri sendiri. Katakanlah setelah di SLR, maju ke dosen, ini kayaknya nggak pas masuk, ya udah nggak apa-apa, publikasikan aja di paper terpisah. Lalu lakukan literatur review yang lain yang cocok dengan apa yang sedang dicari. Jadi kalau saya sih bahasa saya nggak ada ruginya melakukan SLR, dan dia akan menjadi satu independent part, bagian yang independen yang bisa teman-teman publish sendiri terpisah, bisa juga teman-teman bawa ke conference gitu, bawa ke seminar untuk latihan presentasi, bisa juga ternyata menjadi bagian penting dari tesis atau riset yang kita lakukan. Mungkin itu Mbak Maharani. Ganti nama ya? Tadi orang lain atau? Tadi saya pakai HP-nya rekan saya, Mas. Ya, siap Mbak Maharani. Kirain ganti orang yang sama, ada dua nama. Itu ya, semoga Merci, menjawab Mas ya. Yano. Sama-sama. Oke, terima kasih Hanya ya. Mas Yano.
Oke, monggo Trisni. Bu, silakan Nggih. Bu Trisni. Eh, jadi kalau SLR itu untuk apa semacam bahasan ya, misalnya kalau di bab 4 itu berarti semacam kayak metadata ya Mas ya. Metadata yang kita kumpulkan dari penelitian-penelitian orang lain gitu. Sehingga itu bisa juga dipakai. Tapi perlu literatur review dengan SLR yang di bab 2 apa enggak gitu. Kira-kira. Ya, ya Bu. Bu Nggih. Trisni, betul. Betul. Jadi eh, SLR ini memang muncul karena tersedianya metadata yang eh, bisa diolah di banyak platform. Kenapa? Kalau dulu sebelum ada korpus-korpus seperti Scopus, Web of Science, dan lain-lain itu, semuanya kan setiap perpustakaan punya metadatanya sendiri-sendiri gitu. Kayak perpusnya UNS, mungkin cara mengorganisir literaturnya seperti ini. Nanti kita pindah ke perpus UGM, udah beda lagi. Terus mereka mungkin dulu nggak ada digitalisasi. Nah sekarang semua digitalisasi dan ternyata itu bisa diakses. Nah itulah kemudian muncul tools-tools. Oh ternyata kita bisa nih ngambil atau crawling data dengan hanya kata kunci modalnya gitu kan. Nyari yang dokumen-dokumen yang kata kunci ini semuanya masuk. Artinya memang betul. Jadi ini karena ada metadata riset-riset sebelumnya. Bahkan riset 1 jam sebelum ini yang publish pun udah keambil gitu Putri sini. Hebatnya dari uh, korpus atau database kita itu real time. Apapun yang publish in this second gitu dalam detik ini tuh kalau misalnya kita ngambil detik ini juga itu keambil gitu. Itu kehebatan literatur pakai metode seperti ini. Nah yang kedua, memang kalau misalnya SLR dilakukan itu sebenarnya dia sudah menggantikan chapter tinjauan pustaka. Kalau di disertasi di luar negeri atau di beberapa kampus itu mereka sudah bisa menerima bahwa tinjauan pustaka itu bentuknya literatur review konvensional atau systematic literatur review. Kan pembedanya di systematic. Kalau di systematic kita harus pakai semua protokol tadi Ibu Trisni dan teman-teman. Jadi protokolnya ditampilkan di dalam tinjauan pustaka, mulai dari kata kunci sampai ke flowchart-nya Prisma tadi itu harus tampil semua. Itu sudah bisa mereplace literatur review yang biasanya naratif doang. Gitu. Ya tetap ada narasinya karena ujungnya SLR adalah naratif gitu, naratif sintesis. Jadi tetap harus ada naratifnya. Cuman kalau sistematik itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diulang dan lebih transparan. Kalau yang konvensional literatur, dia biasanya tidak apa ya, tidak bisa dipastikan kalau semua literatur sudah dia cek gitu kan, karena sudah dia screening. Karena kan dia yang literatur yang konvensional purposif aja, saya dapatnya ini ya saya baca ini gitu, saya nggak dapat yang itu ya udah. Tapi kalau sistematik, at least dia sudah mencari semua literatur dengan kata kunci itu, baru dia peras gitu. Nah itulah yang kemudian dianggap lebih berbobot Bu Trisni dibanding literatur review yang konvensional, yang tradisional. Tapi tidak menggantikan sama sekali ya, masih boleh konvensional, tradisional, literatur masih boleh. Tapi kalau mau yang lebih sistematis, value-nya mungkin akan lebih baik lah, lebih objektif. Itu Oke, Bu terima Trisni. kasih. Oke. Mungkin di UNS sudah bisa mulai ditradisikan. Chapter tinjauan pustaka boleh loh pakai SLR gitu. Dan itu publishable gitu, bisa dipublikasi bareng dosen dan mahasiswanya juga untuk publikasi minimal di proceeding, di conference gitu, atau ke jurnal. Iya Mas, kita masih konvensional literature review itu pun masih yang tadi kebanyakan ya, yang apa namanya tadi belum reflektif analisis, baru hanya kumpulan annotated Ya, bibliography. annotated bibliografi Annotated ya. gitu kan. Nah, itu yang sedang kita dorong, apalagi mahasiswa S2 Ya, gitu kan nggak sekedar annotated gitu, tapi juga betul. mulai refleksi, analisis dan sebagainya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Silakan. Ihwal mau Yang tanya? di ruangan ada yang bertanya. Ini di ruangan ada berapa? 12 mahasiswa. Silakan mau tanya Ihwal. Di Belum ada chatroom yang ada lain. pertanyaan dari Mbak Nia nih dari Bali. Oh iya, di chat ya. Mungkin di Eh, chat dulu, silakan. Eh, Ya kalau kita nggak punya peer
nggak punya teman untuk SLR. Jadi gini, basicnya, kalau kita itu di dunia akademia, di dunia saintifik, di dunia ilmiah, entah jadi mahasiswa ataupun profesional researcher, pasti kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Itu keniscayaan. Pasti kita akan punya peer gitu. Maksudnya itu basic apa ya, hukum alamnya lah. Kalau kita kerja riset sesuatu tuh pasti akan ketemu orang dengan interest yang sama di situ. Entah dia tim kita atau dia eh, pembimbing kita gitu ya. Minimal pembimbing kan. Kalau butuh 2 orang itu kita dengan pembimbing kita. Karena kalau kita dalam dunia ilmiah itu sama kayak teman-teman mungkin kalau ngaji gitu butuh guru atau belajar agama butuh guru, belajar silat butuh guru gitu ya. Ya paling minim peer kita adalah guru kita gitu atau pembimbing kita. Karena dalam dunia akademia, riset itu selalu berlaku pembimbing dengan yang dibimbing gitu ya. Mentor dan mentee gitu ya. Promotor dan mahasiswa misalnya. Itu selalu berlaku. Jadi minimal ada 2 itu. Itu sudah cukup. Karena kalau kita melakukan SLR betul-betul sendiri, itu banyak minusnya. Satu, nanti kita nggak bisa make decision ketika screening dengan yakin gitu. Jadi kalau misalnya kita screening sendirian, takutnya dia subjektif, karena 1 orang pasti subjektif banget. Dan kemudian kalau kita kalau kita ragu-ragu, kita nggak bisa ambil keputusan. Makanya tetap butuh 2. Minimal dengan yang bimbing kita atau ya syukur-syukur punya grup peer gitu ya. Kalau mahasiswa pasti punya peer teman seangkatan. Tapi ada juga case mahasiswa yang 1 angkatan 1 orang. Ya mungkin nanti harus cari dengan pembimbingnya. Atau cari, ya carilah orang yang kira-kira mau diajak nulis bareng, publikasi bareng. Itu biasanya mudah kok. Ngajak orang di dunia riset, yuk kita riset bareng, yuk kita nulis bareng, itu biasanya mudah. Sangat mudah malahan untuk mencari mitra ya. Kalau dia sama-sama passion di dunia riset, peer group itu sangat cair, organik, dan sangat mudah terbentuk, dan saya rasa nggak akan sulit cari temennya. Yang sulit itu cari yang waktunya ada mungkin ya. Kalau dia mau, tapi kemudian suruh baca artikel, suruh screening artikel ya, mungkin kadang-kadang perlu 2 kali dia. Tapi kalau pembimbingnya, biasanya mau, karena kalau pembimbing kan nanti kita akan sama-sama publikasikan bareng. Jadi step step pertama sebelum melakukan riset, cari pembimbing dulu, cari mentornya dulu, baru nulis bareng, baru jadikan mentor itu peer juga, teman diskusi dan teman reviewer untuk apa yang kita kerjakan. Mungkin itu Mbak Nia ya, semoga menjawab. Jadi kayak Liverpool lah, you will never walk alone gitu katanya, yang fans Liverpool. Oke, ini Terus ada ini pertanyaan lagi tuh dari Sonya Ruri Satiti, Mas Yano. Ya, ini Mbak, mahasiswa saya juga nih dari UGM. Kalau database-nya jumlahnya harus 100 sampai 200 di atas. Oh, enggak. Jadi jumlah itu tidak ada keharusan jumlah. Semua jumlah itu tergantung dengan keyword yang kita pakai. Nah, jumlah itu hanya untuk mengatakan terlalu luas atau terlalu sempit. Misalnya, kalau kita pakai keyword yang sangat spesifik, pakai N banyak, OR banyak gitu ya, pakai tanda kutip yang banyak, biasanya dia akan mendapatkan artikel yang semakin sedikit. Karena semakin ketat seleksi kita, semakin sedikit. Nah, kalau sudah sedikit, ya udah nggak usah pakai SLR, langsung aja di full text review gitu kan. Kita ngelewatin tahapan screening dan lain-lain gitu. Kita langsung, kalau cuma dapat misalnya 20, ya udah 20-20-nya baca aja. Karena baca 20 artikel kan, kalau S2 Sosiologi UNS 20 artikel itu 2 minggu selesai. Gitu. Atau 3 minggu selesai kan gitu. Karena setiap minggu ketemu harus baca 2, 3, 4 artikel. Tapi kalau mau menerapkan SLR harus kata kuncinya agak diperluas. Entah katanya yang diperluas atau jumlahnya diperkecil. Supaya dia dapat lebih banyak, supaya ada proses seleksinya tadi, inklusi dan eksklusinya. Jadi kalau range angka itu, ya rata-rata setelah kita lihat paper-paper SLR, memang awalnya mereka pasti ribuan dulu. Awalnya ribuan gitu ya. Atau ratusan lah, mendekati 1.000 ratusan. Tergantung apakah topik itu sudah banyak yang nulis dalam bahasa Inggris misalnya di database itu. Karena database kelemahannya adalah kalau kita nulis bahasa Indonesia ya nggak masuk Scopus kan gitu. Jadi memang untuk riset bahasa Indonesia harus kita masukkan di gray literaturnya. Jadi literatur tambahannya, bukan di main database-nya. Jadi
diawali dengan ribuan, baru turun menjadi puluhan. Itu stepnya, karena bentuk piramida terbalik gitu. Jadi dari ribuan, nanti diperas sampai ke inti yang paling relevan itu tinggal berapa puluh. Nah, angka puluhan itu menjadi make sense karena tadi kalau kita mau mensintesis, jumlahnya masih ratusan itu memang berat gitu. Tapi kalau tinggal puluhan tuh menjadi lebih ringan dan menjadi semakin spesifik, semakin yang relevan doang gitu ya. Yang nggak relevan sudah out gitu. Sekalipun dia judulnya pakai kata kunci kita, tapi dia nggak relevan dari sisi metodologinya atau dari sisi yang lain, ya dia keluar. Nah itulah ibaratnya apa ya, perumpamanya misalnya kita menyisir berlian gitu kan, atau apa di tengah pasir gitu kan. Jadi harus dapat pasir dulu, seperti orang nyari emas, nambang emas itu dapat dulu banyak, diayak terus sampai dapat butiran yang berpotensi jadi emas gitu. Ya itu SLR kayak orang nyari emas gitu. Jadi untuk menemukan emasnya itu diperlukan dulu satu gunung, satu tambang, satu goa gitu, ditambang, nanti diayak sampai ketemulah kecil banget, itu satu artikel yang memang relevan misalnya, atau beberapa puluh artikel. Jadi itu tahapannya Mbak. Jadi jangan terpatok di angka, tapi angka itu muncul dari banyaknya paper SLR ya, kisarannya segitu. Ribuan, lalu di sesi ratusan, puluhan, sampai ke yang paling inti. Itu Mbak Ruri ya, kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, Mas Iqbal. Iya, that's okay. Kamu masuk ke situ nggak? Oke. Tanya langsung dari situ aja. Eh, Sebelumnya izin bertanya Pak Yuna. Silakan Mas. Kebetulan saya juga lagi di kelas bersama Bu Yunes. Mungkin pertanyaan yang saya ingin tanyakan yaitu adalah apakah bisa SLR ini, mungkin hasil screening SLR ini membantu kita untuk ya menemukan apa ya, suatu gap penelitian yang kita inginkan. Mungkin tadi kan kita udah mendapatkan metadata nih, semuanya udah kita eliminasi yang nggak cocok atau yang nggak sesuai masalah. Lalu jika sudah dapat total artikel yang diinginkan itu, apakah itu valid jika ingin dijadikan pemandu untuk mencari gap saja, namun tidak dimasukkan ke tinjauan pustaka atau ya seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu Pak. udah Mas Iqbal. Jadi dikerjakan, tapi jadi panduan saja, tidak dimasukkan di tinjauan pustaka. Gitu ya pertanyaannya. Iya Pak. Iya, ya nggak apa-apa, itu terserah penelitinya sih. Eh, tapi nanti kan akan ditanya pas ujian misalnya. Kok kenapa milih topik itu gitu? Kenapa emang kamu yakin gapnya seperti itu? Nah, buktinya apa gitu kalau ada gap seperti itu? Kan akan ditanya. Nah, sebelum ditanya teman-teman siapin jawabannya dengan justru dituliskan. Karena ngapain kita kerjakan kalau kita nggak tulis gitu ya? Ya kayak orang ngapain jalan-jalan kalau nggak diposting gitu kan? Prinsipnya kayak gitu. Maksudnya eh, daripada nanti ditanya, saya sudah melakukan SLR dan saya menemukan gap ini gitu. Terus mana bukti SLR-nya gitu ya? Mana protokol yang dipakai gitu kan? Itu kan ditanya kan. Kalau saya jadi pembimbing, ya saya tanya gitu. Seperti apa SLR-nya? Pertanyaannya apa? Kata kuncinya apa? Tahun berapa sampai tahun berapa? Berapa dokumen yang diperoleh? Berapa yang di screening? Berapa yang akhirnya diambil gitu. Itu semua pertanyaan standar untuk SLR. Kalau kita pakai hanya untuk panduan nggak apa-apa. Tapi ya siap-siap nanti kalau ditanya jawabnya apa gitu. Kan nanti nggak ada evidence-nya gitu. Makanya SLR itu bisa dilakukan tanpa ditulis. Kayak misalnya kita iseng-iseng doang pengen tahu, oh, saya mau cari judul nih, saya mencari judul riset dengan SLR itu bagus. Banyak juga yang melakukan eh, untuk inspirasi mencari topik riset, tapi nggak ditulis. Nggak apa-apa. Kalau untuk mencari topik riset nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi judul, sudah yakin risetnya seperti ini, terus kita nggak tulis, ya menurut saya sayang gitu, sayang aja. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang larang juga, nggak wajib juga. Cuma untuk antisipasi aja kalau ditanya, dari mana kamu menemukan gap itu gitu kan? Dari mana kamu yakin kalau ada gap riset itu?
ya dari SLR saya lakukan gitu kan, lebih enak kan, lebih objektif. Nanti ketika dosennya beneran kamu SLR, sini saya coba gitu ya. Lalu masukkan keyword itu di Scopus misalnya, dengan semua protokol kita dicoba gitu ya. Oh bener ternyata hasilnya sama persis. Udah, oh Anda lulus ini, udah aman nih. Protokolnya dilakukan, hasilnya konsisten, eh, interpretasinya juga menarik. Itu kalau saya misalnya saya yang nguji itu cukup begitu aja, saya lihat protokol, saya ulang di laptop, oke, make sense gitu bisa dan seterusnya ya. Ya itu sudah menunjukkan integritas mahasiswanya. Karena dalam riset itu selain kenapa kita harus transparan dan sistematis, sebenarnya dalam rangka menunjukkan kita berintegritas dalam melakukan studi itu kan. Kita ada sekalipun sekarang misalnya kita pakai AI, kita harus statement kan, misalnya ini eh, dibantu tools ini untuk melakukan ini, kita harus statement karena itu bagian dari integrity research integrity kita gitu. Nah, itu salah satu sama. Jadi menurut saya nggak apa-apa Mas, tapi sayang aja kalau nggak sampai ditulis gitu. Itu Mas Ihwal. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Yona. Oke, terima kasih. Ada lagi bertanya? Oh, Salwa, silahkan. Oke ya, bisa ya? Bisa masuk? Oke, silahkan. Ini sih Kak, saya Salwa dari S2 Sosiologi saya. Bagaimana saya bisa menuliskan sebuah naratif sintesis agar tidak sekedar parah saja. Halo? Sudah Mbak Salwa ya? Gimana caranya naratif sintesis? Iya. Mbak Salwa hobinya selain baca buku literatur, maksudnya selain yang ilmiah suka baca novel atau baca komik gitu misalnya? Iya, buku. Nah, ya kayak gitu aja Mbak Salwa. Jadi misalnya kita baca novel nih, terus kita disuruh cerita lagi kan sama teman kita, kamu udah baca novel ini belum gitu? Udah, gimana ceritanya? Nah, itu sebenarnya Eh, naratif sintesis itu kayak gitu. Jadi kalau novel apa nih, novel apa ya? Saya sudah lama nggak baca novel terakhir. Novelnya ini misalnya ceritanya gini loh. Kan kalau kita cerita lagi nggak mungkin kita akan quote perfectly seperti yang di buku kan, nggak mungkin. Terus nggak mungkin juga kita menghafal semua isi novel itu kan, nggak mungkin. Makanya ketika kita tell the story atau storytelling ke teman kita setelah baca novel atau even baca komik apapun, kita pasti sudah otomatis memparafrasekannya dengan intinya kan, kayak oh novel ini ceritanya soal ini sih LDR, satu di Indonesia satu di luar negeri, nanti yang di luar negeri selingkuh lah apa misalnya gitu ya, contoh-contoh novel Indonesia kan gitu, atau istrinya dua atau apa misalnya gitu, kayak ayat-ayat cinta atau apa misalnya itu, dilemanya di situ. Nah ya begitu Mbak prakteknya. Jadi sintesis itu sebenarnya kita baca papernya, habis itu kita cerita lagi ke teman kita. Udah pakai bahasa itu aja. Rekam pakai HP. Saya habis baca paper, cerita ke Bu Yunas, saya kemarin baca paper nih soal apa nih masyarakat adat di Lombok Utara misalnya. Intinya mereka itu ternyata ada 3 agama yang campur, yang sehari-hari nggak kelihatan. Buddha, Islam, sama Hindu. Mereka sama sekali nggak kelihatan nih. Ya udah itu, kalimatnya adalah, oh ternyata menurut paper si A, integrasi beragama di Lombok Utara itu sangat sangat bagus karena sehari-hari sampai nggak terlihat orang itu agamanya apa. Sampai kemudian mereka masuk ke gereja, masuk ke wihara atau masuk ke masjid misalnya. Baru tahu oh itu ternyata Muslim. Ya begitu cara sintesis naratif itu. Jadi kita baca, lalu kita tell the story again ke other people. Pasti parafrase itu. Tapi kalau kita terlalu serius ya, fokus banget di paper itu, kemudian kita baca, terus kemudian kita cari-cari gitu ya kalimat-kalimat, itu nanti nggak natural parafrasenya. Parafrase paling natural dan menurut saya paling menyenangkan adalah kita baca aja secara natural gitu, kita kayak baca di skip kadang-kadang nggak terlalu detail, baca aja intinya, kesimpulannya apa, metodenya apa. Setelah itu kita parafrase dengan dalam arti kita
ceritakan seolah-olah kita merangkum itu kepada orang lain. Nggak usah lagi lihat papernya, disarikan aja. Itu cara efektif untuk parafrase yang metode yang sering saya pakai. Jadi, as long as kita paham papernya, kemudian kita tutup, lalu kita cerita lagi satu paragraf, even kurang dari satu paragraf, intinya itu apa sih gitu? Intinya adalah dia bilang bansos itu efektif selama dilakukan secara tunai misalnya gitu. Ya udah intinya itu, nanti tinggal dalam kurung pendapat si penulis tahun berapa. Selesai. Itu nggak akan kedetek AI, nggak akan kedetek plagiasi, nggak akan kedetek mengambil quote gitu tanpa izin dan seterusnya. Pokoknya read and then tell the story again to other people gitu, kayak ke orang lain, ke teman kita. Pasti bahasanya ganti tuh. Pasti nggak akan jiplak gitu karena bahasa kita sendiri. Nah, semakin sering kita baca, semakin banyak yang kita baca, canggih juga nanti cara kita memparafrase. Semakin cepat dan semakin canggih gitu. Semakin kreatif gitu. Kalau kita sering melakukan. Tapi kalau baru sekali dua kali nggak apa-apa. Agak-agak kaku, agak-agak panjang gitu nggak apa-apa. Tapi nanti semakin sering semakin tahu, oh intinya ini gitu. Gitu Mbak Sawa, mungkin semoga menjawab. Tapi intinya adalah anggap aja lagi baca novel, lalu intinya apa, itu cara kita parafrase. Ada lagi? Oke, Evina mau tanya, silakan. Baik, Bapak izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Mbak Evita, silakan. Iya, perkenalkan, saya Evina. Saya izin bertanya kembali karena masih kurang jelas ya. Berapa lama idealnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu SLR yang baik gitu. Dan juga tadi kan menggunakan tool-tool yang ada AI gitu. Nah, apa sih indikator bahwa hasil SLR yang kita buat itu sudah komprehensif dan valid? Gitu. Terima kasih. Oke, indikatornya komprehensif dan valid adalah ketika dia bisa menjawab pertanyaan SLR-nya. Jadi itu kalau riset SLR-nya itu valid atau komprehensif atau lengkap, itu kalau menjawab apa yang ditanyakan di SLR itu. Kan di tahap pertama kan membuat pertanyaan SLR tadi yang PICO atau SPICE tadi. Kalau itu terjawab, berarti valid. Kalau ternyata sudah melakukan SLR nggak menjawab pertanyaan itu, ya mungkin kita tersesat gitu. Kita sedang menuju ke utara tapi kita malah jalan ke selatan gitu. Itu bisa terjadi loh. Bisa terjadi karena banyak hal. Mungkin karena di fase screening kita lupa itu get lost gitu, bahwa tadi awalnya sih screeningnya protokolnya ini tapi kemudian kita nggak pakai sehingga nanti bisa get lost. Makanya kalau dia sudah menjawab pertanyaan, dia berarti valid. SLR-nya komprehensif. Selama dia menjawab pertanyaan SLR-nya. Lalu berapa lama? Ya itu nggak bisa dijawab. Kalau teman-teman punya luxuries gitu ya, punya kemewahan untuk waktu yang panjang ya, slow morning gitu ya, nggak ada kewajiban mencari nafkah, harus kerja sana sini gitu ya. SLR itu bisa dilakukan sangat-sangat cepat gitu, karena fokus bener, pagi bangun ngopi gitu ya sambil SLR, nanti siang dikit habis makan siang SLR lagi, malam SLR lagi, itu bisa. Apalagi kalau punya partner atau tim yang sefrekuensi, kemudian juga sama-sama slow living gitu ya, itu cepat SLR itu. SLR itu memang butuh waktu aja karena dia time consuming. Tapi kalau teman-teman harus kuliah, harus ke sana ke sini macam-macam, ya akan butuh waktu lebih lama. Kenapa kemudian kita butuh teman lebih dari satu? Itu untuk itu juga gitu. Kalau kita punya 3 orang, 4 orang, SLR itu bisa lebih cepat karena nanti dibagi kan, saya ada 100 artikel, masing-masing 25 kan, screening 25 masing-masing kan lebih cepat daripada sendiri screening 100 gitu, lebih lama. Itulah kenapa SLR distandarkan, diidealkan lebih dari 2 orang misalnya, khususnya untuk fase screening. Lalu juga untuk naratifnya tadi itu, karena saya ibaratkan seperti baca novel kan ya, baca satu full paper kan butuh waktu juga, kadang sehari selesai, kadang 2 hari, 3 hari, tergantung kemampuan kecepatan teman-teman. Tapi kalau teman-teman agak scoping gitu ya, agak scanning gitu, yang
baca kesimpulannya aja juga lebih cepat. Karena toh intinya kan di kesimpulan. Tapi kadang-kadang penulis paper juga nggak ada yang nggak bagus tulis kesimpulannya gitu. Jadi kesimpulannya apa, isinya apa di atas. Makanya kadang-kadang nggak cukup baca kesimpulan doang. Makanya dari situ tergantung juga topiknya apa, kualitas papernya seperti apa, dan waktu yang teman-teman punya seperti apa. Jadi semua faktor itu mempengaruhi SLR. Tapi menurut saya jangan khawatir, 1 semester sangat cukup untuk melakukan SLR. Ya kalau dilakukan dengan disiplin, bahkan dengan bimbingan berkali-kali ke dosen, maju maju pertama dengan ide SLR, maju kedua dengan protokol SLR, maju ketiga dengan list SLR, maju lagi keempat dengan tahapan screening dan lain-lain. Jadi 1 semester 6 bulan, misalnya sebulan ketemu sekali atau 2 kali itu bisa selesai SLR. Kalau itu semuanya ideal ya, dalam situasi ideal. Kalau enggak pun 1 tahun ya, mungkin kalau untuk teman-teman yang S3 itu butuh tahun bahkan lebih sampai dengan publish atau submit ke jurnal. Tergantung, karena tadi tergantung kompleksitas SLR-nya dan jumlah artikelnya dan lain-lain. Tapi menurut saya itu nggak perlu dikhawatirkan sih. Yang penting niat sudah ada, nah kerjakan mulai besok, langsung cari pertanyaan SLR, langsung dikerjakan. Karena kalau sudah ada calling gitu, sudah ada panggilan untuk melakukan SLR, kesananya akan lebih cepat. Bukan karena disuruh, tapi karena memang teman-teman pengen melakukan SLR, itu akan lebih cepat, saya jamin. Tapi kalau karena disuruh, misalnya karena Bu Trisni atau Bu Yunes, Pak Zuber, kalian pakai SLR ya, nah itu takutnya kalau kayak model gitu biasanya lebih lama. Karena dianggap tugas gitu. Tapi kalau datang dari teman-teman sendiri, karena saya pengen SLR, saya pengen publish paper SLR, saya pengen dapat gap riset dari SLR, nah saya yakin lebih cepat. I bet itu faster daripada kalau disuruh Bu Yunes atau disuruh Pak Zubair atau disuruh Bu Trisni. Itu Mbak, makasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Saya jadi berpikir bahwa penelitian kita selama ini baik tesis, skripsi gitu ya, di sini mungkin sangat apa ya Mas ya. Jadi penentuan gap itu sangat lemah sekali. Saya merasakan itu ya, sangat lemah sekali. Hanya dengan misalkan penentuannya hanya 10 apa namanya jurnal nasional dan internasional itu sudah bisa membuat satu gap atau novelty penelitian. Itu kan kalau sudah mengenal SLR itu lemah sekali akhirnya. Iya, kalau Lemah dikomparasi sekali. jauh jadi. Iya, betul. Makanya ini jadi saya berpikir di samping juga mungkin kita memikirkan lagi gimana caranya untuk mahasiswa bisa membuat penelitian yang baik, valid, bisa dipertanggungjawabkan kayak tadi ya. Juga bagaimana mereka mengekstrasi dan menuliskan tadi hasilnya yang mungkin tidak hanya annotated gitu ya, bibliografi itu juga menjadi PR kami gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ini karena sudah sore, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Mungkin Mas Yanu mau ada tambahan terakhir Ya, kali? dari saya sebenarnya cukup. Tadi saya mungkin meng-highlight SLR itu bisa masuk di metodologi kalau memang pertanyaan risetnya apa topiknya tentang tidak ke lapangan gitu ya. Teman-teman secondary literatur review aja itu pakai SLR sebagai main method itu boleh dan itu banyak dilakukan. Tapi dia bisa menjadi masuk ke chapter tinjauan pustaka untuk melengkapi pertanyaan riset teman-teman yang mungkin lebih luas. Jadi itu selalu saya highlight karena kadang-kadang teman-teman salah paham menganggap SLR itu metode dan itu hanya bisa di metode. Enggak, SLR itu adalah bisa juga di tinjauan pustaka, bisa independen, bisa part of your project gitu ya, part of our project, atau bisa dia terpisah sama sekali. Dia bisa dilakukan di awal sebelum menentukan judul, menentukan topik riset karena mencari gap, atau bisa dilakukan setelah punya judul, punya topik, baru mencari gap-nya atau mencari tren dan lain-lain. Itu ya. Jadi kata kuncinya itu. Makanya kalau melihat posisi SLR seperti itu, maka sebenarnya kalau teman-teman bisa menyimpulkan sangat rugi untuk tidak melakukan SLR. Kalau tahu benefitnya ya. Satu, dia bisa jadi independent paper, dua, bisa menjadi tinjauan pustaka, tiga, bisa menjadi metodologi. Dia bisa berada di 3 tempat yang berbeda yang sangat fleksibel. Jadi sangat rugi kalau tidak dilakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin tadi betul, untuk teman-teman di S2 UNS,
kalau seandainya 12 orang ini serentak melakukan SLR, saya yakin Bu Yuna, saya yakin quality of the research-nya, topiknya, judulnya, sampai ke tesisnya nanti itu langsung jam to the top lah kalau di FISIP UNS. Saya yakin. Kenapa? Karena SLR itu betul-betul akan membimbing teman-teman mencari apa yang belum pernah gitu di situ. Apa minimal ada satu menggabungkan beberapa kata kunci atau beberapa konsep yang di literatur sebelumnya belum pernah digabungkan. Artinya betul-betul akan jadi riset yang baru dan menarik. Tapi kalau teman-teman menolak atau menghindari atau merasa malas ngelakuin SLR, ya I think maksudnya result tesisnya ya akan business as usual gitu. Topiknya akan terasa berulang-ulang, pasti modal sosial gitu lagi atau pasti apa gitu lagi gitu. Pasti lagu lama gitu. Menurut saya itu. Coba dibuat eksperimen 12 S2 ini semuanya melakukan SLR lalu compare dengan angkatan sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya. That will be really really different. I mean, it will be make a really big difference kalau teman-teman pakai SLR dan teman-teman nggak pakai SLR. Mungkin itu biar semangat teman-temannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Kalau ada hal lain nanti bisa japri aja. Terima kasih Bu Yunes dan Pak Oke, terima Zubair, Bu kasih Trisni dan teman-teman Mas semua. Yanu. Beri aplaus bareng untuk Mas Yanu. Oke. Terima kasih, sangat bermanfaat tadi uraian dari Mas Yanu. Semoga mahasiswa juga bisa memahami dengan baik dan harapannya bisa mempraktekkan di waktu mendatang. Gitu ya. Oke ya, dalam waktu dekat kita akan menyelesaikan perencanaan penelitian. Kalau ada yang tertantang untuk melakukan ini, kita sangat senang sekali. Oke, terima kasih Mas Yanu. Selamat apa kalau di sini sore, Terima selamat siang kasih. ya di Mohon izin ya Prancis. semuanya. Salam untuk Sehat teman-teman di selalu. Prancis, terutama Mas Agung. Ya, 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 akan saya disampaikan. cukupkan Terima kasih semuanya. sekian. Ya. Semoga kita bisa punya kesempatan lagi untuk berdiskusi dengan Mas Yanu dan juga teman-teman semuanya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Makasih Mas nih Yanu Mbak ya. Sri, makasih teman-teman saya nih. Terima kasih. Ada Bu Sri Artini, ada Ya, Mas Bayu dan nanti teman-teman. saya WA lagi.